Bagas. Wait. Satu persatu ternyata pakai Google Meet ya, digini-gini ya. Safira. Wanda. Riau. Terus Sisilia. Dan Fali. Terus Alivia Nurmalika. Iqbal. Oh, masih ada lagi Hermawan. Yang berapa lagi ya? 7 lagi ya? Oke, langsung aja ya. Ini udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Baik. Teman-teman sekalian, masih ada Dian Putri Widodo. Siapa lagi? Udah. Oke, 33. Masih ada. Kalau dia lagi nih. Udah. Yuk, mulai. Baik. Gimana? Tadi saya udah kasih 3 report ya, pertama dari ILO, International Labour Organization, 66 halaman, tapi nggak perlu dibaca semua, paling berkaitan dengan Taspen Assembly aja. Atau ya skimming aja, nggak perlu. Yang penting kamu udah dapat sense-nya lah. Terus yang kedua itu mengenai tahun 2003 ILO ya. Kemudian tahun 2011 itu dari kami Ministry of Finance. Jadi dari Bapak PAM ya dulunya, sekarang udah dipecah menjadi OJK. Kemudian yaitu mengenai bahwasanya kita sedang melakukan reform di bidang pension fund gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2013 itu betul-betul report dari kami juga dari DJPPR, Bu Len Mulyati itu melaporkan mengenai apa yang sudah kita lakukan ya terkait dengan reformasi di bidang pension fund ya. Jadi seperti itu. Nah ini kalian ini perlu kalian ketahui ya bahwasanya ternyata memang negara tidak bisa ya tetap ikut cawe-cawe gitu ya di sini ya. Jadi di bidang apapun lah, mau perpajakan, mau kesehatan, pendidikan, masih ada Linda Bella. Negara tetap ikut cawe-cawe gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada kalian nanti akan menjadi seorang abdi negara sesaat lagi. Tapi nunggu lulus dulu ya, dan nunggu ngerjain KTTA ya. Ya, jadi mudah-mudahan tahun depan dan juga mudah-mudahan kalian bisa masuk Kementerian Keuangan ya. Mudah-mudahan kalau kelas kalian ini mudah-mudahan juga bisa masuk ya ke Kementerian Keuangan, ataupun kalau enggak kalau ke kementerian lain udah pasti bisa. Tapi kemarin ini kan sempat heboh ya, mudah-mudahan bisa tetap menjadi adik-adik kelas kami ya di Kementerian Keuangan. Oke, itu nyambung situ. Kalau gitu masih ada Nadia Galuh Pertiwi. Oke. Kalau gitu, saya ingin nanya kepada kalian, setelah kalian mungkin membacanya tidak perlu ini ya, karena saya berikan juga dalam waktu singkat ya, dan tiga paper yang betul-betul report kepada lembaga dunia ya, kepada ILO, World Bank sama IMF ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira ceritain coba secara singkat, jeripaya yang sudah negara ini lakukan untuk terkait dengan informasi bidang dan pensiun. Nah, saya mau tunjuk siapa dulu ya. Coba lihat dari absen deh. Ada 38 anak nih. Antania, udah ya, sorry. Jangan. Cewek semua nih. Cowoknya dong.
Suwandi. Nah, itu dia. Pengen dari kemarin tuh pengen Suwandi yang jawabnya. Oke, Suwa. Suwa. Wandi. Gimana Pak tadi Pak? Hmm? Apa tadi pertanyaan? Pertanyaannya adalah coba ceritain secara singkat apa yang kamu pelajari mengenai reformasi dana pensiun di Indonesia dari artikel yang sudah saya kasih tadi. Ini Pak, WA gimana? saya bisa dibuka. Jadi HP-nya rusak Pak. Oh gitu. Oh ya udah. Kamu teh orang mana? Kenapa Pak? Kamu teh orang mana? Oh, orang Brebes Pak. Oh Brebes. Oh, ya sudah. Yang lain aja Pak. Hah? Yang lain aja Pak. Yang lain aja kamu tunjuk deh. Siapa? Kamu tunjuk. Pertanyaannya. Kamu tunjuk siapa? Suwandi. Cewek apa cowok Pak? Terserah kamu deh, mau cewek atau cowok. Aldo aja Pak, Aldo. Aldo? Waduh, makasih Aldo banyak Wandi. Oke Pak. Oke deh, ya udah deh Aldo deh. Aldo apa, lagi. Pak, pertanyaannya Pak. Hah? Gimana Aldo? Tadi Pak. Pertanyaan tadi. Aduh. Saya jelasin semampunya aja Pak ya. Iya, enggak ya, jadi, mampunya aja enggak detail. Ya, jadi dari yang saya baca yang ini apa? Mulyati ya tadi Pak ya. Itu tuh jadi pada awalnya tuh program pensiun itu kan ditakarin ke pegawai negeri sipil tuh pada masa pendudukan Belanda, terus kemudian ditegasin dari tahun 56 sama Presiden Soekarno di sana, terus memperlakukan undang-undang pengeluaran pensiun, terus juga melalui berbagai revisi, terus juga program pensiun itu tuh bisa diberikan ke pegawai negeri dan juga anggota ataupun angkatan bersenjata, itu jumlahnya ada banyak dan juga didasarkan pada hukum yang berbeda di sana. Nah, untuk pegawai negeri sipil itu sendiri itu diatur Undang-Undang 11 tahun 69 yang angkatan bersenjata diatur Undang-Undang nomor 6 tahun 1966. Nah, terus penerbitan UU pensiun pegawai negeri itu yang tahun 69 tadi itu serta pengenaan insentif pajak untuk pensiun Undang-Undang nomor 7 tahun 83 itu menciptakan atau menumbuhkan minat di organisasi sosial serta badan usaha milik negara untuk memberikan pensiun kepada karyawannya, pada karyawan mereka. Terus juga menghasilkan pendirian yayasan dana pensiun di sana. Nah, dan juga di sini tuh sektor non government atau sektor swasta tuh berpartisipasi juga dalam skema pemberian manfaat sekaligus pensiun ini sejak tahun 1977. Nah, skema ini itu awalnya ditetapin sebagai asuransi endowment atau tunjangan hari tua ya. Itu yang dibundle atau yang dipaketin gitu Pak dalam program asuransi sosial untuk pekerja formal sana. Terus skema ini dijalanin oleh PT Astek atau asuransi sosial tenaga kerja. Itu sebuah perusahaan milik negara. Nah, kemudian skema itu dimodif menjadi dana hemat tahun 92 tentang program jaminan sosial untuk pekerja yang diberlakukan. Nah, saat itu juga si PT Astek-nya itu diubah menjadi Jam Sostek, kemudian bertanggung jawab atas dana hematnya tadi, kan sudah dimodifikasi. Nah, ada program itu ada 4, ada THT atau tabungan hari tua, terus tunjangan matian, kecelakaan kerja sama kesehatan atau asuransi kesehatan. Nah, si employee-nya ini sendiri itu sebenarnya dapat memilih keluar dari program kesehatan Jam Sostek ini itu jika mereka tuh mampu atau menyediakan program terpisah atau program kesehatan yang lain tuh yang memiliki manfaat yang sama gitu atau bahkan lebih baik manfaatnya dibanding program ini. Nah, program Jam Sostek itu diwajibin untuk perusahaan yang punya 10 karyawan atau lebih, atau juga yang memberikan gaji bulanan itu kurang lebih 1 juta rupiah. Terus apa lagi ya, bla bla bla. Bentar, Pak.
Ini ini ada lagi Pak. Jadi pada Ya, gimana? tahun ini tahun 2004 tuh si pemerintah Indonesia tuh ngeluarin Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tuh tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Ya. Nasional. Nah, itu tuh awalnya tuh direncanain sepenuhnya untuk diimplementasikan tahun 2009. Nah, tapi proses implementasi tersebut tuh delay atau tertunda karena kurangnya undang-undang tentang administrasi asuransi sosial. Nah, dampaknya itu si implementasi SJSN tadi yang awalnya harus diimplementasikan tahun 2009 tuh baru dimulai ketika Undang-Undang 24 tahun 2011 itu tentang Badan Administrasi Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang sekarang ini kita kenal dengan BPJS. Itu mulai diberlakukan pada November 2011. Itu sih Pak, kurang lebihnya Pak. Ngambang ya Pak? Wow, keren. Oke, thank you Aldo. Memang Aldo ini bisa diandalkan sekali. Baik, thank you Aldo ya. Sasa, catat tuh Aldo ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Baik, kalau gitu benar sekali seperti yang Aldo jelaskan tadi, itu sangat bagus sekali ya, jadi betul-betul komprehensif. Tapi intinya dia tetap dapat catch point-nya gitu ya. Jadi pada dasarnya ini adalah suatu reformasi yang panjang sekali ya tentang pensiun ini. Dan ini bisa jadi bahan untuk riset kalian juga nanti KTTA ya. Jadi menjelaskan mengenai apa namanya, dia di PS kok saya jadi lupa PS apa ya, oh lupa. Ntar saya cari dulu ya. Intinya kalian bisa menjelaskan ini dari segi akuntansinya gitu, bahwa program reformasi dana pensiun ini betul-betul dimulai dari sejak dulu kala, sejak apa namanya zaman penjajahan Belanda, terus akhirnya dibawa lagi sampai ke Presiden Soekarno sampai sekarang gitu ya. Itu enggak selesai sampai akhirnya ada BPJS itu. BPJS baru berapa tahun coba? Baru sebentar lah intinya Pak. Apa namanya, baru belum ya 9 tahun lah ya, 9 tahun ya. Bayangkan dengan jam sostek udah hampir 15 tahunan ya dia beroperasi. Nah, itu berubah lagi. Nanti seperti apa nih kalau ternyata BPJS ternyata kurang tepat, berubah lagi gitu ya. Jadi memang ini ada suatu reform yang terus berkelanjutan yang mencari bentuk ya. Bentuk terbaik sekarang ini adalah BPJS ya. Karena dia sudah ada undang-undangnya ya, dua undang-undang tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial sama undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu di tahun 2011. Nah, ini apa kaitannya dengan apa namanya topik yang kita bahas? Nah, coba deh saya tanya deh ya. Tapi sebelum kita apa namanya bahas kaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, saya pengen tahu dulu. Sebetulnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Aldo panjang tentang sejarah panjang reformasi pensiun di Indonesia. Artinya ini betul-betul bukan sudah menjadi akar masalah yang terus menerus ada gitu ya. Sama kayak masalah kesehatan, sama kayak masalah juga pendidikan gitu. Terus menerus ada gitu ya. Nah, jadi apa ya? Nanti kalau kalian ingin KTTS, kalian bisa mengambil topik tentang ini ya, salah satunya gitu ya. Tapi dan di chapter 20 ini berarti memang suatu hal yang penting gitu. Buktinya kita punya sejarah panjang untuk mereformasi sistem dana pensiun kita ya. Nah, sekarang lesson learn-nya apa sih dari sejarah panjang tersebut? Kira-kira kenapa kok berubah-berubah terus gitu ya? Nah, kira-kira apa namanya apa sih kekurangan dari sistem yang lalu? Nah, jadi sebelum BPJS itu ada di papernya Bu Lem Mulyati ya. Coba nanti kalian sambil lihat ya. Nah, kalau gitu sekarang saya mau nanya, tadi cowok udah, sekarang cewek deh ya. Siapa ya? Zahra udah, Wulansari udah, siapa ya? Kok saya jadi bingung sih begini. Mau dibantu nggak Pak? Oh iya boleh Aldo, sok dibantu. Aduh. Ini siapa ya Pak? Boleh tuh kan, bingung, saya juga bingung. Siapa ya? Siapa dok? Cewek ya Pak? Cewek. Ini dapat suruhan katanya Nada Pak. Oh Nada, Ferial Nada ya? Iya Pak. Oke, thank you Aldo. Nada, can you activate the voice? Unmute. Oke Nada. Nah, tadi Aldo kan sudah kita banyak yang tentang sejarahnya, bahwa kita mencari bentuk, berubah-ubah terus bentuknya dari mulai apa namanya dulu
pas zaman Bung Karno sampai tahun 2000 sampai tahun 90-an sampai akhirnya beli jam sostek, berubah lagi sampai BPJS. Nah, itu perubahan-perubahan itu kita sedang mencari bentuk yang tepat. Nah, berarti ada penyebabnya. Nah, kira-kira apa sih lesson learned yang bisa kita dapatkan dari sejarah panjang dana pensiun di Indonesia? Coba Nada ceritain. Itu ada di papernya Bu Len Mulyati ya. Sebentar ya Pak, soalnya tadi yang papernya Bu Mulyati itu belum saya baca Pak. Oh, belum baca. Ya udah, yang kamu baca apa? Kira-kira speak up Banyak. aja nggak apa-apa tentang yang kamu baca. Boleh, share aja. Apa ya Pak? Lesson learned yang kamu baca aja. Kalau gitu nggak perlu relate sama pertanyaan saya. Lesson learned dari yang kamu baca. Kayak banyak tentang apa ya? Bingung saya Pak. Kamu bacanya yang mana? Yang ILO atau yang mana? Tadi saya tuh baca yang ILO juga sih. Tapi juga ada yang dari OJK Pak. Oh, yang OJK ya. Ya coba boleh deh yang dari OJK. Kalau OJK cuma 10 halaman kalau nggak salah. Banyak Pak. Bentar Pak. Saya hafal. Yang OJK 11 halaman, yang Bulan Mulyati 23 halaman, yang ILO 26 halaman. Oke, tapi itu bagus ya. Jadi pikir soal ujiannya kayak gini kayaknya seru ya. Bisa yang lain nggak Pak? Kenapa? Yang kamu ceritain aja yang kamu baca. Apa ya? Kenapa? Jelasin aja yang udah kamu baca, kira-kira yang bisa kamu pelajari dari artikel tersebut apa? Lebih kayak ke semakin kompleks permasalahan gitu loh Pak. Jadi tuh ya karena semakin kompleks terus lebih banyak karena yang saya tangkap tuh tadi karena semakin kompleks permasalahannya itu jadi semakin berkembang gitu loh Pak. Terus adanya dana juga sih Pak ya yang lebih. Terus selain apa ya? Apa yo? Yang ini kan, yang IOPS Member Country of Territory Pension System ini bagus banget loh. Ini adalah laporan dari OJK tentang ngembangin kalau saya di bawah ini, saya lupa. Nah, apa soal yang kamu baca? Ini keren banget ya. Jadi dia sejarah mengenai taspen itu seperti apa, kemudian permasalahan-permasalahannya gimana gitu. Kemudian akhirnya disinggung juga mengenai coverage-nya dan banyak banget. Bentar Pak. Selesai bacanya banyak banget tadi. Oke. Maaf ya Pak. Ya, apa-apa. Kalau gitu, thank you ya, Nada ya. Kalau gitu saya tunjuk lagi deh ya. Iya Pak. Nggak apa. Namanya juga belajar kan ya. Jadi, siapa ya? Coba Nadia Galuh Pertiwi. Nadia. Iya Pak. Coba gimana? Ini kalau baca yang OJK itu kaitannya dengan chapter 20 itu banyak banget. Ada defined contributions, ada defined benefit. Wah, itu bisa dijelaskan tuh. Ini tadi yang perubahan itu kan ya Pak? Intinya kamu ceritain aja lesson learn-nya apa? Perubahan-perubahan yang berlaku itu mungkin disebabkan karena kayak ketentuan dari tiap penerimanya tuh beda-beda, jadi kayak resikonya berbeda, penghasilan yang dihasilkannya juga berbeda, pengompokannya gitu berbeda, jadi kayak masih disesuaikan biar bisa memberikan perlindungan yang maksimal ke warganya gitu. Oke ya. Jadi intinya berarti itu ya?
masih dicari yang paling sesuai gitu Pak. Masih cari yang sesuai ya. Karena ada Oke. faktor-faktor lain juga. Faktor-faktor ini apa? Kayak ada krisis, peningkatan pengangguran, terus kayak perubahan nilai mata uang dan lain-lain gitu. Penurunan Oke, thank you Nadia. I appreciate your report ya. Baik, kalau gitu, oke deh. Thank you Nadia ya. Ada maksud kenapa saya harus memberikan artikel ini dadakan, karena ini sebetulnya jadi harus bisa kalian harus bisa sebagai mahasiswa tuh harus cepat gitu maksudnya tuh, oh ternyata kayak gini, oh banyak banget nih. Nah fokus ke salah satu aja, kalau misalkan nggak bisa fokus salah satu, skimming aja dulu. Nah ini di teknik membaca cepat tuh seperti jadi skimming dulu, oh kemudian ke bawah, oh you got the point, oh oke, this paper is talking about what gitu ya. Kalau untuk yang ILO itu berbicara mengenai desainnya gitu kan. Kalau yang tentang OJK itu berbicara mengenai ya dia memberitahukan bahwa tipe dari pensiun plan yang ada di Indonesia ada berbagai macam. Ya, ada jam sostek, ada asabri, ada taspen, ada asabri, ada jam sostek. Itu untuk BUMN. Terus ada yang private sector-nya juga gitu ya. Nah, semuanya memakai framework yang apa? Defined contributions atau defined benefit. Nah, itu ketahuan di paper OJK. Nah, terus kalau di papernya Bu Len Mulyati itu membicarakan tentang apa sih kelemahan-kelemahan, jadi sejarahnya ya, dia mulai dari awal sampai tahun 2011 dari jam sostek, dari BPJS. Nah, dan kenapa harus dirubah ke BPJS itu dikasih tahu tuh bahwa ada kelemahan-kelemahan dari sistem yang lama gitu ya. Salah satunya adalah jadi tingkat ini ya, bayarnya sedikit tetapi pengeluarannya banyak. Nah, itu jam sostek kayak gitu. Padahal ya kalau kalian mau tahu, saya dulu mengalami di bukan jam sostek Askes kalau nggak salah ya. Nah sama ini mau dana pensiun, mau Askes itu menggunakan framework yang sama. Ada defined benefit, ada defined contributions ya. Nah dan di KIES juga disinggung mengenai hal tersebut. Jadi apa kaitannya? Tadi sudah disebutkan oleh Aldo dan oleh Nada dan oleh Nadia bahwasanya kaitannya memang kita sedang mencari bentuk yang tepat gitu ya. Nah sekarang apa sih kaitannya dengan chapter 20 yang sedang kita bahas? Kayaknya dengan chapter 20 yang kita bahas, bahwasanya kita bisa memberikan suatu gambaran umum mengenai kondisi permasalahan dana pensiun di Indonesia ya. Dari situ law accounting itu berada, gitu ya. Kok bisa? Bisa karena kita lah yang mengeksekusi pencatatannya, memunculkannya di laporan keuangan seperti itu. Dan mau tidak mau, seorang akuntan harus paham juga sedikit banyak tentang sejarah bagaimana sekelumit dana pensiun di Indonesia ya. Nah seperti itu. Nah dan di situ kita bisa petakan, oh ternyata dari berbagai dari berbagai macam tabungan pensiun yang ada, itu ternyata menggunakan seperti yang Kieso katakan, gitu ya. Nah saya berikan contoh di papernya Bu OJK itu tahun 2011. Itu diberitahukan bahwa saya taspen menggunakan defined benefit. Nah, di situ dijelaskan lagi tuh defined benefit itu seperti apa. Kalau di Kieso kan paling cuma itu Amerika punya, gitu. Berbeda konteksnya dari Indonesia, gitu. Konteks yang berbeda, adat yang berbeda, caranya juga mungkin caranya sama, gitu ya maksudnya. Tapi how-nya, gitu, prosedurnya, aturan mainnya sedikit berbeda, gitu. Jadi kalau di Amerika itu, di KSA itu, divine benefits yang akan kita bahas ini, itu betul-betul perusahaan yang nanggung. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia enggak, gitu. Di Indonesia kita ada layernya lagi. Untuk PNS, divine benefitnya, dia pay as you go. Jadi sedikit kontribusi dari kita, dari PNS ya, dipotong per bulan 24.000 untuk iuran pensiun, dan nanti disubsidi oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kemudian asabri juga sama, itu untuk TNI Polri. Nah, kalau di luar PNS dan TNI Polri gimana? Ada di BUMN. Nah, di BUMN kan private sector sebetulnya ya. Cuman di sini masih punya tangan pemerintah di situ. Dalam bentuk apa? Jam sostek, gitu ya. Nah, jadi ada layernya ya. Jam sostek gimana? Nah, kalau jam sostek itu dia mengumpulkan dana dari iuran pensiunnya pegawai BUMN. Nah, dan dia itu defined contribution, bukan defined benefit. Jadi dipotong dari gajinya dan tidak ada subsidi,
dari BUMN-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul defined contributions. Nah, terus nanti kayak gimana tuh aturan mainnya defined contributions-nya? Nah, berbeda antara di KSO sama di Indonesia. Nah, di situ kamu bisa melihat di papernya si OJK bahwasanya defined contribution di Indonesia itu di jam sostek itu berbicara seperti apa. Nah, kemudian kalau swasta gimana? Di luar BUMN, di luar PNS dan Polri. Nah, kalau swasta ini yang sedang kita rancang gitu loh. Waktu itu kita belum ada suatu aturan yang mengikat swasta untuk memberikan jaminan pensiun bagi si pegawainya, gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu masih scattered gitu ya, masih scattered. Jadi ada yang defined contributions, ada yang defined benefit. Nah, kayak gitu. Sekarang dengan adanya BPJS wajib semua swasta memberikan jaminan pensiun bagi pegawainya. Baik itu dipotong, jadi dengan skema defined contribution, dipotong dari gajinya, setorin ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, BPJS ada dua, Ketenagakerjaan, Kesehatan. Ini relate banget dengan chapter 20 ya. Bahwa inilah yang dimaksud dengan real case dari kondisi dana pensiun dan juga kondisi sektor kesehatan di Indonesia. Yang mana sekarang sudah diatur oleh dua lembaga ini. BPJS Ketenagakerjaan sama BPJS Kesehatan. Gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk mengikat semua sektor swasta diikat oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dulu perusahaan itu nggak boleh, gitu ya. Nah, terserah mereka mau ada motong uang pensiun, gitu ya, memberikan jaminan pensiun bagi pegawainya, terserah itu kalau sektor swasta ya. Tapi mulai sekarang 2011 wajib semua dipotong dari gajinya dan ada kontribusinya. Jadi kalau skemanya itu berapa persen dari pegawai, berapa persen dari si perusahaan itu. Jadi ya mix ya, contribution benefit jadinya ya. Dimixkan, ada sedikit dari pegawai ditanggung oleh pegawai, ada sedikit yang ditanggung oleh si pemberi kerja. Nah, itu semuanya sama sekarang. Jam sostek dihapus di lembur BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini tuh mengikat sektor non-TNI, Polri, dan PNS. PNS tetap dipegang Aspen, TNI tetap dipegang Asabri. So, di luar itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai akuntansi pensiun di Indonesia, it is BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian nanti belajar pajak gitu ya, pasti ada tuh potongan BPJS untuk menghitung PPh 21 terutama ya. Baik, kalau gitu kita lanjut aja. Jadi itu relate-nya ya dengan chapter 20 bahwa kondisi real di Indonesia agak sedikit berbeda dengan yang KSO sampaikan ya. Bahwa kita punya berbagai macam gaya gitu. Punya berbagai macam skema, dan skema terakhir itu adalah BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan ini menurut saya itu memberikan insight sekali, sehingga kalau kita sudah mulai paham mengenai hal ini, yang tidak kita jadi tahu gitu, kita jadi tahu bahwasanya oh ternyata asuransi pensiun tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Sederhana sih, tapi maksudnya tidak apa ya, bahwa ini adalah part of the menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia sih. Dan itu sudah dimulai sejak dahulu kala, dan sekarang that's why gitu ya, kenapa itu yang menjelaskan kok kenapa bisa berubah gitu ya. Nah, agar mencari bentuk seperti sekarang ini, agar apa? Agar semuanya tercover gitu. Semua pegawai yang bekerja memiliki jaminan pensiun. Siapa yang menjamin? BPJS Ketenagakerjaan. Gitu maksudnya ya. Jadi semua warga yang bekerja baik kepada pemerintah, kalau pemerintah kan udah pasti Taspen dan Asabri ya. Tapi kalau dia ke BUMN atau ke swasta gitu ya, ke KP dan sebagainya, atau yang perusahaan kecil lah gitu ya. Kalau kamu resign misalkan, kemudian kamu merintis karir dari KP kecil gitu ya, pasti dipotong BPJS Ketenagakerjaan. Nanti ketika keluar, nah itu bisa diklaim tuh. Tapi kalau kamu kerja lagi, nah itu nanti dapat lagi gitu ya, harus dipotong lagi. Nah, nanti akan ada begitu usianya. Kapan mengklaim itu ada prosedurnya, kapan mengklaimnya. Nah, seperti itu. Jadi agar semua rakyat itu mendapatkan jaminan pensiun. Tujuannya itu sebetulnya adanya undang-undang jaminan SJSN, sistem jaminan apa sih? Itulah pokoknya. Intinya adalah adanya jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang memang merangkul, bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan kita gitu ya, terutama masyarakat yang mereka bekerja. Nah, sekarang kalau usaha gimana? Kalau usaha
itu lain soal gitu ya. Kecuali dia usahanya itu mempekerjakan orang dan dia sudah dilegalisasi usaha tersebut dalam bentuk CV atau PT gitu ya. Nah, baru di situ wajib membayar BPJS. Tapi kalau belum ada CV atau PT-nya gimana? Ya nggak bisa bayar BPJS Ketenagakerjaan. Bisa aja, tapi ya nggak nutup lah ntar ya dengan keuntungannya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang wajib itu yang sudah perusahaan swasta yang sudah berbentuk badan hukum ya, baik yayasan, PT, CV. Dan itu mengacu ke undang-undang mengenai perseroan terbatas ya. Oke, banyak sekali yang bisa saya serahin sebetulnya, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Saya menerangin mengenai kontras pensiun ntar ya. Pension liability, yes, kelihatan nggak? Kalian kelihatannya apa nih? Pension expense. Ini ya, chapter 20 ya, atau gimana? Iya Pak, chapter 20. Oke. Pak. Nah, jadi yang tadi kita bicarakan itu adalah si BPJS Ketenagakerjaan ini untuk sektor swasta. Kalian nggak akan bisa dapat tuh infonya. Kalau apa? Kalau nggak saya kasih papernya. Papernya itu betul-betul merangkum semuanya ya, merangkum semua proses yang ada di Indonesia yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Jadi ya semua informasi ada di situ gitu ya. Kalau ingin memahami lebih lanjut mengenai seluk-beluk dana pensiun di Indonesia. Oke, jadi seperti ini. Nanti saya coba iseng pengen ngeluarin soalnya boleh nggak ya? Oke. Jadi saya jadi bahagia sekali ya kalau bisa mengeluarkan soal tentang ini ya. Oke. Jadi sebetulnya di antara semua chapter yang ada di AKM 2 ini yang paling gampang. Ya, ini yang paling gampang. Yang paling gampang. Tetapi dan ngejelasinnya pun enak sebetulnya ya. Nggak seperti AKM 2 setelah mid test itu paling misalnya mudah-mudah semua. Yang menurut saya agak ribet itu memang di AKM 2 yang mid testnya itu ya, terutama yang di investment. Karena itu berkaitan dengan time value of money, dikriting gitu ya angka. Tapi kalau ini menurutku ini relatively saya lebih enjoy karena kenapa bisa banyak judgement di sini, banyak logic yang bisa dipakai, jadi nyambung gitu. Nah, oke. Nah, sekarang jadi dinamikanya seperti ini. Ini perusahaan, ini BPJS Ketenagakerjaan, ini orang yang pensiun, gitu ya. Nah, kalau swasta seperti itu, tapi kalau pemerintah, PNS, ini PNS atau TNI Polri, ini Taspen atau Asabri, dan ini adalah PNS atau TNI Polri yang pensiun, ya. Jadi ada 3 pemain besar yang mengurus dana pensiun umat Indonesia ya. Nah, seperti itu, Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini yang saya maksud, ada yang contributory, ada yang non-contributory. Dan di sini ada yang divine contributory dan ada divine benefit gitu ya. Nah, itu berasal dari termsing. Jadi kalau contributory itu berarti si employee atau si pegawai itu dipotong gitu dari gajinya. Kemudian disetorin kemana? Ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita berusaha private sector dulu ya, karena ini kan akuntansi keuangan ya, menengah financial. Jadi ini financial accounting for private sector. Kalau financial accounting for public sector, yaitu di APEM, gitu ya. Nah, ini makanya saya kasih contohnya mengenai private sector ya. Jadi, baik itu ya tentunya mencakup BUMN dan sebagainya ya. Tidak mencakup PNS dan Polri. Tapi nanti saya coba dekatkan agar kita lebih membumi lagi penjelasannya. Nah, intinya adalah, kalau contributory kita si pegawai dipotong. Nah, kalau non-contributory si pegawai nggak dipotong. Tapi yang menanggung siapa? Yang menanggung si employer, si perusahaan. Perusahaan yang menanggung iuran pensiunnya, ngebayarin buat si pegawai. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ke siapa bayarnya? Ke si pension fund atau BPJS BPJS Tenaga Kerja ya kalau sekarang ya. Nah, dan dia harus separate legal and accounting entity. Ya, sudah terpisah cuma satu badan kan sekarang. Nah, oke, qualified pension plans over tax benefits. Jadi intinya kalau pensiun plans-nya itu berbicara mengenai contributory atau non-contributory dan kita bisa desain, itu dapat insentif pajak sebetulnya di Indonesia ya. Nah, apa? Contohnya udah dituangkan ke Undang-Undang PPh 1984, Undang-Undang nomor 39 tahun 2009 kalau tidak salah ya, tentang pajak penghasilan. Di 3 Undang-Undang PPh itu disebutkan bahwasanya yang termasuk yang bukan objek pajak
Itu salah satunya adalah iuran pensiun yang diterima oleh dana pensiun. Dan uang pensiun yang diterima oleh pegawai yang pensiun itu juga tidak kena pajak. Tapi itu tidak masuk objek di Undang-Undang PPh 1984 di pasal 4 ayat 3-nya. Itu tidak termasuk di situ. Ya, termasuknya itu ada di Undang-Undang di PPh pasal 21-nya. Kan ketika dia menerima pensiun sekarang dikenakan, tetapi entar pada saat dia pensiun itu tidak dipotong lagi. Tidak dipotong PPh 21 lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali aspek-aspek perpajakan yang bisa memudahkan hidup bagi para pelaku di bisnis tentang dana pensiun ini, ya. Seperti itu. Jadi memang tidak hanya di Amerika aja, dan kenyataan di Indonesia juga banyak. Emang di Indonesia juga ada dan sudah dituangkan ke undang-undang, gitu ya, undang-undang tentang pajak, ya, PPh maupun KUP. Nah, ini yang saya maksud tadi. Apa yang dimaksud defined contributions dan apa yang dimaksud defined benefit? Kalau defined benefit itu benefit determined by plan, gitu ya. Nah, intinya apa sih? Kalau defined benefit itu intinya ada di sini. Employer contribution varies dan is borne by employer. Jadi, si resiko itu ditanggung oleh si pemberi kerja. Perusahaan dalam hal ini, gitu ya. Nah, si pegawai gimana? Pegawai kontribusinya diatur aja, gitu. Ya, kalau di defined benefitnya KSO itu betul-betul pure si employer. Tapi, kalau di defined benefitnya Indonesia, itu seteng-seteng, gitu ya. Ada kontribusi employee dan ada kontribusi employer, gitu ya. Tentunya porsinya lebih besar yang employer. Dan tapi kalau di sini konsepnya KSO dia is determined by actuaries. Jadi berapa yang harus disetorkan oleh si perusahaan itu diatur oleh actuaries. Berapa lu harus setor, gitu ya, tergantung actuaries. Kalau di kita enggak. Kalau BPJS Ketenagakerjaan udah ada persentasenya. Jatah employer berapa, jatah employee berapa, gitu ya. Nah, gitu. That's why saya harus kasihkan kepada kalian ke artikel tadi, ya, agar memberikan gambaran berbeda antara Indonesia dan USA, ya. USA itu orang Sunda asli, ya. Jadi berbeda antara kita dan Amerika. Nah, kalau defined contributions itu seperti apa? Itu risk borne by employees, gitu ya. Jadi sebetulnya itu si resikonya itu melekat pada si pegawai. Maksudnya gimana? Pegawai yang nyetorin ke si BPJS Tenaga gitu. Nah, tapi dan pegawai yang porsi pegawai disitulah uang pegawai yang dipotong, gitu ya, maksudnya. Nah, tapi berbeda lagi kalau di Indonesia sekarang sudah menjadi BPJS Tenaga itu jadi campur, baik defined setengah ke benefit, setengah ke contribution, jadi kayak mix, gitu ya, karena ada porsi pegawai dan ada porsi perusahaan, gitu. Nah, tapi kalau konsepnya KSO yang contribution plan itu tidak ada cawe-cawe perusahaan, betul-betul pure dipotong semuanya dari gaji pegawai. Perusahaan nggak mau bayar sedikit pun, gitu ya. Nah, itu kalau di Amerika. Nah, kalau di kita nggak bisa kayak gitu, ya. Kalau di kita ya mau tidak mau harus dicampur, gitu ya. Nah, kemudian ya, di sini peran aktuari seperti apa? Si aktuari untuk memastikan apa? Memastikan bahwasanya pensiun plan-nya itu sudah bisa mengcover semua pegawai kita, gitu ya, semua pegawai kita. Nah, sekarang ada presentasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Untuk BPJS Tenagakerjaan berapa persen peran sumbangan dari si perusahaan dan berapa persen sumbangan dari si pegawai, gitu ya. Nah, di sini bagaimana peran aktuaris kalau di case-nya Indonesia? Sama, kalau di case-nya Indonesia sebetulnya ketika kita dipotong, gitu ya, semua uang udah masuk ke si BPJS, ya. Akhirnya kita gimana? Kita harus menghitung juga kira-kira berapa utang pensiun yang harus kita berikan nanti ketika si pegawai ini nanti pensiun, gitu ya. Nah, kalau perusahaan kecil berbeda dengan perusahaan besar tentunya, ya. Kalau perusahaan kecil kan asumsi going concern-nya juga ya oke lah, kita tetap going concern, ya, akan berdiri selama mungkin, gitu ya. Tetapi kalau perusahaan kecil itu dia tidak membuat hal seperti ini. Defined benefit plan itu tidak bikin, gitu ya. Nah, sekarang ya akan kita bicarakan di chapter 20 ini yang mana yang defined benefit. Defined contribution tidak kita sentuh. Karena konsep defined benefit di benaknya KSO di ala Amerika itu betul-betul 100% pure si perusahaan yang nanggung.
Sehingga apa? Resiko di perusahaan. Sehingga apa? Kalau ternyata kita kita menyetorkan ke dana pensiun dan dana pensiun tersebut salah mismanagement gitu ya dalam alokasikan investasi. Jadi mengumpulkan ke dana pensiun tersebut untuk agar ini tetap utuh, diputar uangnya, diinvestasikan ke yang ke sektor-sektor real gitu ya, sehingga dapat yieldnya dibagi dua antara dana pensiun dengan si perusahaan gitu ya. Nah, itu adalah mimpi yang sedang dibangun gitu. Mimpinya seperti itu gitu ya, tetapi kenyataannya hasil investasinya sering kali amsyong gitu. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya modalnya tergerus gitu. Akhirnya setoran kita menjadi berkurang gitu loh. Nah, itu masalahnya. Nah, seperti itu ya. Kalau ternyata dia defined benefit plan, itulah resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Artinya apa? Misalkan thresholdnya 1 miliar, itu adalah jatah uang yang akan jatah yang disisihkan oleh perusahaan bagi si pegawainya yang pensiun gitu ya. Nah, kalau ternyata 1 miliar itu dititipkan ke si BPJS, ke si dana pensiun, dan ternyata dana pensiun salah mengalokasikan, salah melakukan investasi, dan apa? Dan uangnya akan raib gitu. Dan kalau gitu gimana? Ada sebagian pegawai yang tidak tercover. Kalau gitu gimana? Kalau gitu ya mau tidak mau harus merogoh kembali koceknya, ngoperin lagi ke dana pensiun. Nah, itu yang dimaksud risk borne by employer ya. Nah, sekarang kalau di kita gimana? Kalau di kita di BPJS Ketenagakerjaan, nah tidak seperti itu. Itu dia betul-betul dia pure ya for public ya. Jadi tidak seperti dana pensiun swasta lainnya ya. Nah, seperti itu. Sekarang role aktuarisnya, nah ini penting sekali. Kalian perlu mengingat 3 hal ini. Pertama, aktuaris yang di-hire oleh perusahaan untuk ngapain? Untuk menilai berapa sih defined benefit obligations. Jadi, ketika kita berbicara chapter 20, keep this in your mind that we are talking about the defined benefit plan, ya. Bukan defined contribution plan. If defined contribution plan, then the scheme is not like this, okay? But we can adopt the scheme into if we are using the defined contribution plan. But defined contribution plan, we are talking about the bookkeeping for the employee, and it is not very complicated ya. Kalau kita berbicara akuntansi ya, kalau employee mau menerapkan hal ini ya capek gitu. Dia harus nyewa aktuaris itu, bayarnya mahal. Nah, jadi tidak disarankan kalau yang menggunakan defined contribution plan menggunakan skema yang ada di chapter 20 ini. Ini khusus bagi perusahaan dan terlebih khusus bagi perusahaan yang besar ya. Kalau perusahaan yang kecil saya tidak sarankan. Oke, nah karena kita harus bayar aktuaris itu mahal deh. Mendingan nggak usah, mendingan ntar aja lah kalau udah perusahaan sekelas Unilever baru deh ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, apa sih kalau gitu kenapa sih kita harus meng-hire aktuaris? Jadi berbicara tentang akuntansi pensiun, memang kita jadi mudah hidup ini dengan adanya aktuaris. Kenapa jadi mudah? Hidup akuntan maksudnya. Ada, kalau kita bicara di chapter sebelumnya, chapter 18 tentang revenue recognition, kalian kan kemarin ada 5-step proses ya, ada 5 langkah untuk mengakui pendapatan. Langkah 1 sampai 4 itu adalah untuk menentukan berapa banyak, how much-nya. Kemarin saya udah ulang-ulang nih. How much-nya, berapa duit yang harus kita bayarin. Langkah kelima itu untuk menentukan kapannya, when, gitu kan. Nah, kalau kita tarik lagi ke atas, sebetulnya kita sedang berbicara mengenai 3 hal di chapter 18, pengakuan, yaitu when-nya di step 5 itu, kemudian pengukuran, how much-nya, how much itu di step 1 sampai 4, kemudian penjurnalan. Nah, produk akhirnya ada penjurnalan gitu. Baru nanti outcome-nya adalah masuk ke penyajian laporan keuangan. Jadi intinya dari setiap chapter yang kita bahas di AKM 2 ini, terutama di after date, itu selalu menyinggung 4 hal. 1, pengakuan, when. 2, pengukuran, how much. 3, jurnal. Ya udah tinggal di jurnal gitu ya. 4, baru penyajiannya, laporan keuangan. Gimana masuk ke income statement, gimana masuk ke SOFP, dan gimana dilaporkan di CLLK. That's it. That's accounting gitu ya. It is very simple actually. Nah, kemudian di chapter 18 ini semuanya dilakukan oleh sang akuntan, gitu ya. Oleh seorang akuntan.
Melalui sistem juga bisa. Pengakuan pendapatan. Ketika dia mendapatkan kontrol, si pembeli mendapatkan kontrol. Kontrol dinilai dari berapa hal? Dari 5 hal. Gitu ya. Nah, silakan baca kembali. Kemudian, how much? How much itu berarti kita menentukan transaction price. Ada tidak variable consideration? Ada tidak si time value of money dalam bentuk non-receivables atau bukan? Kemudian ada tidak si non-cash transactions, misalkan kita jual barang, kita dapat bukan duit, tapi dapatnya aset gitu ya. Nah, berapa fair value-nya? Nah, jadi intinya how much-nya itu, kita yang ukur kan, ketika di chapter 18, karena masih simple. Dan udah gitu, kita tinggal alokasikan aja kalau ada lebih dari satu performance obligations kan, ke masing-masing performance obligations. Udah dapat. Dan dibuatlah jurnalnya. Jurnalnya gimana? It's very simple. Cash or account receivables pada apa? Sales revenue. That's it. Ya, that's it. Very simple. Dan ya, maksudnya kemana? Udah pasti masukin income statement satu sama ke Shopee yang cash gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh semuanya oleh akuntan. Nah, sekarang itu kalau chapter 18. Kalau di chapter 20 berbeda. Pengakuannya, when? Kapan kita mengakui utang pensiun, defined benefit obligations, atau pension liability? Kapan? Pada saat akhir tahun. Pada saat akhir tahun, biar cepat lah ya. Kalau kenapa akhir tahun? Nah, itu panjang lagi. Kenapa akhir tahun? Ya, biar cepat lagi, karena memang ya tiap tahun kita ngitung berapa utang pensiun kita. Nah, kemudian kalau gitu berapa yang kita hitung? Yang kita catat, itu adalah pengukuran. Nah, pengukurannya ribet. Gitu ya, akhirnya kita nyewa aktuaris, gue gak sanggup coy, karena untuk menghitung defined benefit obligation atau utang pensiun itu banyak variabel yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan gitu. Sehingga gue nyerah. Akhirnya apa pengukurannya? Di-hire lah aktuaris untuk mengukur berapa nilainya, berapa nilai utang pensiunnya. Udah gitu, tugas kita berarti gimana ya, tinggal jurnal. Begitu utangnya dapat, bikin jurnalnya, beres. Tinggal laporin masuk ke laporan keuangan, income statement atau ke Shopee. Udah beres. Jadi tugas kita lebih mudah di chapter 20 ini. Karena kenapa? Adanya aktuaris gitu ya. Sehingga kita cuma dapat angka akhirnya aja, kita tinggal jurnalin aja gitu angka akhirnya. Terus angka akhirnya gimana? Kita tutup mata aja deh gitu ya. Karena kita udah membayar aktuaris secara mahal, kita percaya pada professional judgment dia ya. Nah, seperti itu. Jadi di chapter 18 ini hanya pengukuran yang diserahkan ke si aktuaris. And that's why akan lebih mudah. Kita jadi selalu given angkanya. Kalau chapter 18 kita hitung sendiri. Kita menganalisis sendiri. Soalnya juga gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya soalnya lebih ribet. Tapi kalau di pension plan ya soalnya nggak lebih ribet. Karena udah dihitungin oleh aktuaris ya. Si pengukurannya ya. Si berapa how much-nya udah dihitung sama aktuaris. Nah, gimana cara aktuaris menghitung si utang pensiun tersebut? Pertama, nah ini nih, baca nih ya, mortality rates, kita harus memperhitungkan tingkat kematian di perusahaan kita. Employee turnover, banyak yang resign atau enggak. Interest and earning less, interest expense ketika kita minjem, dan yield ketika kita investasi. Nah, berarti apa nih, chapter 14 juga nih, sama chapter 17 ya, kemarin udah mimpi buruk nih ya. Kemudian early retirement frequency, kalau ada yang pensiun dini, itu berapa banyak? Ada future salaries, coy, PNS tiap tahun tuh naik tuh sejak zaman PSBY 10% tiap tahun, ya. Begitu zaman Pak Jokowi tidak naik lagi. Begitu yang Pak Jokowi itu sekali naik, ya nggak 10%, kadang 5%, terus ada yang nggak naik. Kemudian nanti kadang naik lagi 5% lagi. Jadi nggak betul kalau Pak Jokowi ya. Tetapi kita harus apresiasi kalau di zaman beliau sekarang ini, Masya Allah ya, sebetulnya kalau saya boleh memilih gitu ya, saya tidak lebih baik Pak SBY aja daripada Pak Jokowi. Karena kenapa? Kita lebih capek. Di zaman Pak Jokowi ini kita lebih capek banget gitu maksudnya. Para PNS itu dipaksa untuk bekerja, bukan yang sebelumnya mungkin kita nyantai-nyantai DL kesana kemari. Kalau yang Pak Jokowi tidak boleh DL. Uang itu lebih baik kita berhemat daripada dinas luar gitu ya, digunakan untuk membangun infrastruktur sehingga masyarakat banyak bisa menikmati gitu ya. Jadi sebetulnya kami kerja keras sekali gitu ketika di zaman beliau ya, Masya Allah sih, untuk mendapat agar tepat sasaran gitu. Bukan berarti Pak SBY dulu enggak, cuma memang stylenya aja berbeda gitu ya. Nah, jadi ya subhanallah sih, banyak positifnya di
berganti presiden ya, dari mulai saya dulu mengalami 3 kali ya, dari mulai saya Buddha, kemudian Pak SBY, kemudian Pak Jokowi ya. Kebijakan-kebijakan pimpinan presiden kita itu sangat berpengaruh sekali kepada kebijakan PNS ya, kebijakan terutama di pusat ya. Kalau di daerah sih kan tergantung pada kepala daerahnya seperti itu. Tapi memang alhamdulillahnya sekarang ini betul-betul dituntut lebih transparan dan profesional gitu ya. Tapi ya tentu diperhatikan juga, enaknya Pak Jokowi itu stick and carrot ya. Kalau kamu tidak jujur akan dengan mudah dipecat gitu ya. Tapi kalau kamu jujur, di-appreciate gitu ya. Betul-betul dikasih ya appreciate yang ya berupa kenaikan gaji atau tunjangan atau penghargaan gitu ya. Ya, jadi memang kerasa banget stick and carrot-nya. Oke, kembali lagi ke sini. Kenapa kita jadi mau bicara tentang politik ya? Kan kita harus netral ya. Iya netral, tapi karena di sini saya sebagai pemerintah, saya harus taat kepada siapapun presidennya ya. Oke, nah sekarang apa lagi ya tadi ya? Oh ya ini. Jadi ya, ini semua harus dimasukkan. You have to count them in gitu ya. Kamu harus memasukkan semuanya ke dalam perhitungan. Jadi kalau kamu pengen mengetahui gimana caranya, ini ribet, coy. Jadi kalau logikanya seperti ini ya. Ini juga saya logika yang saya pakai dan tidak sesimpel logika yang saya pakai gitu. Jadi untuk menghitung berapa utang obligasi itu, jadi pertama time-nya moving forward ya. Kemudian artinya tiap tahun kan, jadi kita mematok misalkan saya sekarang usia 35, kemudian pensiun lagi di usia 65, berarti 30 tahun ya, karena saya dosen kan, jadi pensiunnya lebih banyak. Nah, berarti 30 tahun kemudian. Tapi kalau misalkan saya bukan dosen, saya pensiun di usia 58. Ya, 58. Kalau saya menjadi direktur, maka saya pensiun di usia 60. Ya, direktur tahun 58 atau 60 ya, lupa. Kalau pejabat gitu ya, dia jadi 60. Nah, berarti di sini ada berbagai macam dong. Saya 65, Pak Direktur stand 60, kalian yang nanti akan jadi PNS 58. Nah loh, berarti ada 3 orang tuh. 3 orang yang pensiunnya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau gitu, kerumitannya seperti ini. Saya berarti 30 tahun kemudian kan akan pensiun. Ya, kalau umur panjang ya. Nah, terus berarti di usia 65 saya akan mendapatkan gaji uang pensiun sebesar let's say ya 3 juta gitu, atau 4 juta gitu ya. Let's say 4 juta. Gitu. Mudah-mudahan ya lebih dari itu 4 juta. Nah, dan di situ harus sampai berapa lama saya menerima gaji 4 juta tersebut. Nah, pakai asumsi berarti. Asumsinya apa? Asumsinya di sini 25 tahun biasanya kita pakai. Berarti dari 65 tambah 25 berapa tuh? 65 tambah 25, 90 ya. Berarti sampai usia 90, saya di cover terus oleh uang pensiun. Bayangkan 4 juta selama 25 tahun. Nah, kalau saya, tetapi apakah saya bisa hidup sampai usia 90? Walau kematian tidak bisa diprediksi. Nah, di sini, tapi aku harus bisa memprediksi. Nah, lo gimana? Harus bisa memprediksi kapan saya mati gitu ya. Kapan saya mati? Dari mana? Dari rata-rata usia saya itu, kira-kira usia rakyat Indonesia itu meninggal di usia berapa? Seperti itu. Nah, kalau saya ternyata meninggal di usia 65 rata-rata orang Indonesia ini ya. Dan ternyata bisa naik, bisa turun kan? Ya kan? Bisa dikurangi 65 kalau ternyata banyak penyakit komplikasi. Nah, artinya di sini betul-betul di-profiling tiap orang gitu. Itu logikanya. Dan udahlah setiap hari di-profiling. Berarti nanti kita kan di 65 berarti ada yang mengganggu 65 ini. Bisa jadi mortality rate-nya lebih rendah ya. Bisa jadi lebih panjang juga. Berarti nanti kamu harus 25 tahun itu ke usia 65 dan dipresentasikan ke usia saya sekarang. Kalau usia saya tahun depan 36, dipresentasikan lagi ke 36. Terus kayak gitu. Satu orang, ribet kan? Belum lagi ribuan orang. Belum lagi ratusan ribu orang kalau di BRI. Aduh, udah deh. Nah, itulah kerumitan akuntansi pensiun. Sehingga apa? Nyerah deh akuntan harus bikin kayak gitu. Selain aja ke ahlinya, ke aktuaris. Nah, akhirnya nanti aktuarisnya yang menghitung dengan semua faktor ini menghasilkan pension obligation atau utang pensiun.
Nah, dan harus menghitung juga berapa pension expense yang harus ditambahin, dikeluarkan oleh si perusahaan setiap tahun. Kenapa? Karena kan berubah-ubah tadi, moving forward tadi gitu ya. Jadi present value tahun depan berbeda dengan present tahun ini gitu. Asumsinya bisa jadi berbeda juga. Nah, jadi memang tiap tahun ada penyesuaian itu gitu ya. Sehingga tiap tahun lah kita meng-hire actuaries. Nah, oke, berarti dia harus menetapkan berapa annual cost of servicing the plan. Jadi ini adalah berapa cost untuk pension expense-nya lah yang harus kita namakan. Maksudnya cost of servicing the plan ini adalah setiap tahun kan berubah ya present value-nya, karena saya kan makin tua gitu kan, otomatis setiap tahun juga makin berubah. Nah, di sini kalau dia present value dari si obligasinya naik, maka ada namanya annual cost of servicing the plan, atau namanya ini pension expense gitu ya. Nah, sehingga kita harus mengeluarkan pension expense. Menambah apa? Menambah defined benefit obligations-nya. Hanya menambah saja. Kalau ternyata berkurang, tidak termasuk gitu ya, tidak ada cost. Nah, sekarang itu yang dimaksud dengan annual cost. Nah, kalau cost of amendment gimana? Ini namanya past. Jadi kalau yang annual cost ini adalah service cost gitu ya. Kalau cost of amendment ini namanya past service cost, PSC gitu ya. Kalau kalian udah baca sebelumnya, udah beresum, pasti tahu. PSC itu adalah ini, cost of amendment. Gitu ya. Jadi PSC itu kenapa kok bisa cost of amendment? Jadi ada dua past service cost itu. Karena amendment, addendum atau amendment atau perubahan kontrak. Dan yang kedua karena curtailments gitu ya. Nah, tadi kan kalau saya bilang kalau bertambah maksudnya ke service cost. Tetapi kalau dia curtailments berkurang banyak, maka dia masuknya ke past service cost gitu. Jadi kalau tahun ini ternyata 1.000 pegawainya, tahun depan itu cuma 300, berarti berkurang 700 kan, misalnya kayak karena pandemi banyak dipecat-pecatin gitu ya. Nah, akhirnya berarti berdampak dong, harusnya DBO-nya di restate gitu kan. Nah, tugas risetnya itu tugas aktuaris, dia yang menghitung ulang. Nah, akhirnya dapatlah namanya past service cost atau cost of maintenance. Ya. Jadi ada 3 tuh tugasnya. Apa pertama? Pension obligation, menghitung DBO-nya, defined benefit obligation. Yang kedua, ngitung pension expense atau service cost. Yang ketiga, ngitung pension expense dalam wujud past service cost ya, karena amendments atau curtailments ya. Nanti akan di situ. Nah, sekarang nah, di sini kita langsung bahas. Ada berapa tipe? Ada 3 tipe ternyata. Benefit itu yang konteks benefit obligations dalam artian Amerika itu adalah kita penuh, si perusahaan menanggung penuh iuran pensiun semua pegawainya, gitu ya. Tapi kalau konteks di Indonesia tidak penuh, ada sebagian porsi pegawai juga ikut kontribusi di situ ya. Nah, itu konteksnya defined benefit di Indonesia ya. Nah, oke, ada 3 jenis, satu vested, accumulated, sama defined. Kalau vested gimana? Ini khusus untuk pegawai tetap aja atau vested employee. At current salaries. Jadi proyeksinya berdasarkan apa namanya? Gaji saat ini gitu ya. Dan kita asumsikan sama terus sampai usia pensiun. Nah, itu namanya vested obligation, tapi khusus untuk si pegawai tetap. Kalau accumulated baik vested maupun non vested, tetap maupun tidak tetap. Dengan apa? Tetap sama, bahasanya adalah current salaries ya. Jadi gaji tahun ini diasumsikan tetap sama terus sampai usia pensiun. Nah, itu accumulated. Nah, kalau defined benefit itu berbeda, menyentuh tetap maupun tidak tetap. Nah, di Indonesia juga sama, mau pegawai tetap mau tidak tetap sama harus bayar BPJS ketenagakerjaan ya. Nah, sekarang cuma bedanya apa dengan accumulated? Bedanya kalau di defined benefit dia basisnya itu adalah future salaries, jadi growth-nya gitu ya, growth-nya. Nah, bisa naik turun berarti kan. Nah, bisa naik turun seperti itu ya. Nah, jadi memang berbasis growth dari salaries-nya, apakah naik atau turun atau gimana gitu ya. Nah, tetapi kalau di accumulated sama-sama menyentuh vested dan non vested, tetap atau tidak tetap, tetapi dia basisnya adalah tahun ini akan tetap sampai 20 tahun ke depan. Gaji tahun ini. Nah, kalau pakai di ada growth-nya, nah seperti itu. Ada naik, turun, naik, turun. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang nah, ini adalah istilah-istilahnya ya. Jadi apa namanya? Di sini kita harus tahu istilah mengenai funded status itu apa. Kalau di AKM nanti kemungkinan
Soalnya kayak gitu. Jadi ada BS gitu. Misalkan yang dimaksud dengan apa namanya defisit itu adalah defined benefit obligations yang lebih besar daripada si plan asetnya. Nah, itu dinamai dengan funded status, benar atau salah gitu ya? Benar misalnya. Ya kalau benar berarti apa namanya? Alasannya apa? Alasannya ya karena memang KSO mengatakan demikian misalnya. Nah, ini harus tahu istilah-istilah seperti ini. Funded status itu menunjukkan surplus atau defisit ya. Kelebihan atau kekurangan. Kalau defisit berarti utang lebih besar, kalau surplus berarti yang aset lebih besar gitu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan plan aset dan defined benefit obligations? Defined benefit obligations itu adalah utang pensiun ya, yang harus perusahaan tanggung. Nah, kemudian kapan sih? Ntar pada saat pegawai pensiun di usia pensiunnya 55 ke atas kalau sekarang ini. Nah, nanti dia akan mendapatkan uang pensiun. Nah, kemudian berarti kan kita harus bayarnya di masa depan 30 tahun kemudian. Betul. Kalau gitu kalau kita tarik berapa nilai utang tersebut di masa ini berapa? Nah, itulah defined benefit obligations ya. Nah, ini siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah si aktuaris. Kemudian kalau plan aset gimana Pak? Kalau plan aset itu adalah kontribusi. Jadi setoran kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Gitu maksudnya. Berapa tiap bulan? Ada berapa pegawai? Ya tinggal dikaliin aja dengan persentase yang disyaratkan oleh BPJS ya. Ya itulah yang akan kita setorkan ke BPJS. Itulah dia yang dinamakan plan asetnya. Nah kemudian, selisihnya gimana? Nah kalau ada selisih, Mbak, itu menunjukkan defisit atau surplus. Kalau defisit berarti si utang pensiunnya lebih gede. Tapi kalau surplus berarti setoran kita yang lebih gede gitu ya, tabungan kita lebih gede. Nah itu seperti itu. Nah sekarang enaknya BPJS itu memang dia menyentuh semuanya ya, jadi menyentuh semuanya dan memang setorannya sih kecil, cuman enaknya itu karena dia menjadi satu center of pension fund di Indonesia, baik untuk private sector, maka dia akan lebih mudah mengaturnya gitu ya. Ketika ada yang pensiun, tinggal dikasih, diberikan aja haknya kepada mereka. Nah seperti itu. Nah sekarang memang tidak besar, tidak sebesar Taspen lah ya. Tapi paling tidak jadi ada, sebelumnya kan tidak ada. Nah, sekarang apa namanya? Kemudian kalau misalkan change in defined benefit obligation itu gimana Pak? Nah, ini ISB semua jadi yang berkaitan dengan DBO maupun plan aset itu maksudnya ke comprehensive income, ya. Tetapi kalau dia pension liabilities maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini ada 3 jenis, yang ini aja deh, biar gampang. Pertama, jadi berkaitan dengan akuntansi pensiun ada 3 hal. Coba ini doang nih, service cost, net interest, sama replacement. Udah 3 hal ini aja. Unsur dari chapter 20 ini. Service cost itu net income, masuk ke net income. Karena dia masuk ke other expense atau ke operating expense ya, tergantung kebijakan perusahaannya. Service cost ini dinamai dengan pension expense ya. Kita akunnya adalah pension expense. Nah, kalau net interest ini berkaitan dengan interest expense versus interest revenue. Kok ada Pak? Ada. Karena kenapa? Obligations tersebut itu kan di present value kan ke saat ini. Gitu. Nah, mau pakai apa? Mau pakai discount rate. Nah, cuma kan discount rate berbeda Pak. Kalau itu kan discount rate atas yang digunakan oleh si aktuaris. Betul, kalau ini diskon rate yang kita susun gitu, karena obligation tersebut berarti kita harus membayar bunga. Nah, bunganya itu dihitung pakai diskon rate yang kita prediksi dari pasar obligasi Indonesia ya. Jadi dikalikan dengan DBO-nya nanti. Nah, kalau interest revenue itu yield atau apa? Kalau kita investasi, kira-kira kita biasa dapat berapa sih rata-rata? Nah, itu bisa dilihat juga di pasar obligasi. Gitu ya, kalau kita mau beli obligasi ya justru kelihatan tuh. Harganya berapa, kita bisa hitung yield-nya berapa ya. Nah sekarang kalau ini berkaitan apa? Ini berkaitan dengan plan aset. Jadi yield dikali dengan plan aset. Karena kan ada 2 unsur, satu defined benefit obligations, satu utang pensiunnya yang nanti harus kita bayarkan 30 tahun kemudian. Misalkan semua pegawai kita usianya 20 tahun gitu ya. Ya 25 tahun. Nah, pensiun di usia 55 gitu. Berarti 30 tahun kemudian kita harus bayar uang pensiun. Utangnya kita hitung ke nilai saat ini berapa. Nah, itu berkaitannya dengan interest expense. Berarti kan muncul interest expense. Nah,
Tapi kan kita untuk melunasi utang tersebut kita nabung di BPJS, Pak. Betul, kita setorin ke BPJS. Berapa hasil tabungan kita? Itulah yang ada di BPJS. Kita dikalikan dengan yield-nya. Yield-nya, jadi kan semacam tabungan itu kan tabungan kita. Gitu. Berarti kan dapat ya paling tidak bunga lah ya, bunga deposito lah. Gitu. Nah, betul menggunakan rate-nya bunga deposito biasanya. Nah, kalau kita tabungkan di bank yang lain, misalkan di bank BRI, kira-kira depositonya berapa? Oh, dapat segini. Ya udah, itu kita kalikan tuh. Berapa duit yang ada di ngendap di BPJS Ketenagakerjaan, kita kalikan dengan yield yang kita peroleh ya, yang kita prediksikan kalau kita tabungkan di deposito di BRI misalkan. Dapatlah sekitar berapa persen. Nah, nanti dibandingin tuh antara pinjaman dengan hasil dibandingin tuh. Nah, itu namanya net interest gitu ya. Nah, kalau di measurement gimana? Kalau di measurement ini berbeda lagi. Kalau di measurement ingat, ini pokoknya selalu kedua hal, DBO sama plan aset gitu ya. Nah, di measurement juga demikian, dia berkaitan dengan DBO sama plan aset. Nah, jadi nanti ada yang namanya liability loss atau gain, dan ada yang namanya asset gain or loss. Nah, kapan Pak? Nanti kita singgung di slide berikutnya. Itu kalau timbul seperti itu, maka kita akan masuk ke OCI ya, Order Comprehensive Income. Ya, jadi kesimpulannya, 3 unsur dari akuntansi pensiun. 1, pensiun expense, karena service cost, dan karena pas service cost, misalkan ya, maka maka dia masuknya ke order expense atau ke operating expense. Dan mempengaruhi net income dong. Nah, yang kedua, adanya interest expense atau net interest, expense versus revenue, mana yang lebih besar gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh ke financing cost gitu ya. Kalau lebih besar revenue berarti financing cost-nya negatif. Kalau lebih besar expense berarti financing cost-nya positif. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan itu tentunya ngaruh ke net income. Unsur yang ketiga ada remeasurement. Berarti gain or loss karena adanya change in actuarial assumptions. Biasanya seperti itu. Nah, itu maksudnya ke OCI. Nah, berarti 3 ini kalian letakkan. Yang atas masuk ke operating expense, yang bawah masuk ke yang net interest ini masuk ke financing cost, yang paling bawah remeasurement masuk ke OCI gitu ya. Nah, itu adalah skemanya ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang dimaksud dengan current service cost itu apa? Ada 2, satu current, satu past gitu ya. Nah, kalau current service cost selalu increase gitu ya. Penambahan dari apa? Present value dari DBO, dari utang pensiun. Nah, yang disebabkan karena apa? From employee service in current period. Jadi karena basisnya adalah jasa saat ini, gitu ya. Saat ini usianya berapa, gitu ya. Saat ini mortalitasnya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah karena service cost. Jadi kenaikan. Nah, dan tiap tahun selalu berubah, gitu ya. Nah, kalau pas service cost itu berbeda lagi. Ini change. Jadi tidak hanya increase, tapi bisa juga decrease, gitu ya. Nah, kalau yang atas selalu increase. Jadi kalau nanti soal BS itu ketemu misalkan ya, atau di isian, karena service cost adalah perubahan dalam present value. Salah. Harus increase, harus peningkatan dalam present value dari utang pensiun. Gitu ya. Jadi kalau current service cost seperti itu. Nah, kalau pas service cost, misalkan kalian tulisnya adalah kenaikan dari present value. Tidak hanya kenaikan, tapi bisa juga turun. Makanya catatnya apa bahasa Indonesia? Perubahan. Gitu ya. Perubahan dari present value dari si utang pensiunnya disebabkan karena apa? Karena employee service for prior periods. Nah, ini karena sebab-sebab adanya amendment. Karena adanya perubahan kontrak dan karena adanya curtailment. Udah gitu aja. Ya. Nah, sekarang semuanya ini dilaporkan di mana? Dilaporkan di income statement. Yaitu apa? Yang sebelum net income. Sehingga mempengaruhi net income. Kak, yang mana Pak? Baik current maupun past service cost. Baik CSC maupun PSC itu dilaporkan di di income statement. Ingat ya, kalau saya berbicara income statement berarti itu net income. Ya. Kalau saya berbicara comprehensive income statement berarti itu ada 2, ada net income dan ada order comprehensive income, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau current and past service cost itu masuknya ke net income. Diletakkan di mana? Di order expense bisa atau di operating expense juga bisa. Tergantung kebijakan perusahaan. Nah, intinya apa? Intinya service cost baik current maupun past itu nama labelnya adalah pension expense. Ya. Ini semua namanya adalah pension expense ya.
Nah, kemudian, nah kalau di Kieso, kalian baca nanti ya, kalau di Kieso itu berbeda antara Kieso dan antara Kieso dengan apa namanya, dengan si antara Kieso dengan PSAK itu berbeda. Bedanya di mana? Bedanya adalah bentar ya. Oke, sorry ada sedikit gangguan. Baik, bedanya adalah jadi antara Kieso dan si apa namanya dan PSAK itu berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya di sini, di net interest. Kalau Kieso, interest expense dan interest revenue itu bagian dari pensiun expense. Ya. Kalau di PSAK dipisah, ya dipisah, jadi dipisah. Yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar dan dua-duanya diperbolehkan oleh IFRS sebetulnya. Tapi kalau PSAK khusus maka harus dipisah. Ya, nah, kalau gitu kita pakai yang mana Pak? Pakai yang PSAK aja dong, dipisah, gitu ya. Jadi kalau di PSAK ini dipisah menjadi satu kolom tersendiri. Jadi ada dua. Pertama pension expense, yang kedua interest expense. Nah, interest expense ini apa? Interest expense ini adalah persentase dari discount rate atau suku bunga pinjaman dikalikan dengan utang pensiunnya. Nah, kalau interest revenue adalah persentase dari yield atau return rate of return dikalikan dengan plan asetnya. Nah, ditempatkan di mana? Di financing cost, gitu ya, financing sections ya. Nah, discount rate-nya itu dapat dari mana Pak? Dapat dari kita ngintip ke apa namanya rate dari bonds ya, high quality bonds. Yang mana termsnya itu adalah tenornya consistent with the company's pension obligation. Jadi termnya itu tenornya sama dengan apa namanya company's pension obligation. Jadi tenornya kurang lebih ya sama dengan hitung-hitungan utang pensiun kita. Gitu. Kita menggunakan basisnya 30 tahun, berarti cari yang bonusnya 30 tahun, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau remeasurement ini berkaitan dengan apa? Dengan sama DBO dan plan aset lagi. Jadi gain or loss berkaitan dengan DBO dan gain or loss berkaitan dengan plan aset. Letaknya di mana? Di comprehensive income, ya. Nah, dia di OCI dan tidak berpengaruh ke net income. Nah, kalau di sini maksudnya gimana Pak? Kok bisa ada gain or loss dari defined benefit obligations? Bisa. Gimana? Caranya adalah ketika ada perubahan asumsi yang digunakan oleh aktuaris. Ya, ada change in assumptions. Change in actuarial assumptions. Nah, itu biasanya akan merubah saldo akhir dari si DBO. Nah, sehingga kita harus melakukan penyesuaian menjadi ya seperti yang dihitung oleh aktuaris yang kita pakai ya. Bisa naik atau bisa turun, bisa berbeda tentunya dari saldo akhir yang kita hitung sendiri gitu ya. Nah, perbedaannya itu tercermin dari gain or loss dan dia masuk ke OCI. Nah, kalau plan aset gimana? Kalau plan aset itu perbedaan jadi antara actual return sama dengan interest revenue. Nah, kalau actual return gimana Pak maksudnya? Kalau kita interest revenue kan kita mengalihkan antara yield dikali dengan apa namanya plan aset yang kita titipin ya. Nah, ternyata ya itu revenue kan, kita cari sebagai revenue kan, karena kita seolah-olah kita nabung di bank, kemudian nabung di BPJS ketenagakerjaan. Kita lihat tuh rate-nya kalau saya nabung di BNI, Bank Mandiri atau BRI berapa? Misalkan 10% per tahun ya udah. Berarti 10% dikali berapa jumlah duit kita yang hendak di BPJS gitu kan. Nah, tetapi di sini ada namanya actual return. Nah, actual return itu apa? Actual return itu sebetulnya betul-betul investasi yang realnya, hasil yang realnya. Bapak mah cuma nerjemahin doang. Iya, emang cuma nerjemahin. Nah, maksudnya adalah, jadi gini, kalau ini kan kita nembak ya. Oke deh, kita nembak, kita pakai bunga deposito untuk mengalihkan ke total duit yang hendak di BPJS. Nah, kalau yang actual return itu nggak seperti itu skemanya. Yang actual return itu adalah duit yang hendak di BPJS, itu oleh BPJS di mana? Diputerin, gitu ya. Nah, apakah diputerin atau enggak? Nah, nanti kalian lihat di aturannya. Nah, tapi kalau konsepnya di Kies itu seperti itu. Jadi, si dana pensiun tersebut, saya BPJS Ketenagakerjaan, itu memutar duit yang dikumpulkan dari semua perusahaan yang ada di Indonesia. Uang pensiun diputerin, diinvestasikan.
Biar apa? Biar dapat yield. Nah, gitu ya. Buat apa? Buat dibagiin lagi bagi hasil ke masing-masing perusahaan. Nah, yield itu yang itu dinamakan actual return. Gitu ya. Real yield-nya itu yang diinvestasikan, hasil investasi oleh BPJS menghasilkan duit. Nah, duitnya itu yang dibagi-bagi kepada si stakeholders-nya. Dalam hal ini perusahaan, ya kan? Nah, itu yang kita terima bagi hasilnya itu. Nah, itu namanya actual return. Kalau gitu nanti kita bandingkan dengan apa yang udah kita tembak tuh. Kalau kita nabung di situ, itu berapa? Nah, nanti kita bandingkan yang kita peroleh duit dapat dari BPJS dan kita kalikan dari interest revenue hasil tembakan kita. Mana yang lebih besar itu menghasilkan gain or loss dari plan aset, ya. Nah, jadi coba deh kalau kalian mencernai apa yang sudah saya jelasin, itu kalau kalian jawab di BS itu yang kemarin ya, itu sebetulnya udah saya jelasin semua dengan bahasa saya gitu. Kalian jelaskan dengan bahasa kalian itu sudah sesuai dengan kunci jawaban yang kita susun ya. Oke, nah sekarang udahlah, bagi yang kelewat nggak apa-apa. Bagi yang dengerin rezeki gitu ya. Jadi gini, pertama yang dinamakan plan aset. Nah ini ya, investment in share, bond, dan sebagainya. Reported at fair value. Jadi, employee contribution and actual return on plan asset increase pension plan asset. Nah, jadi kalau ada setoran dari kita dan ada actual return, nah itu nambah pension plan asset ya. Benefits paid, uang pensiun itu akan mengurangi plan asset ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, plan aset 4,2, kemudian juga dia kontribusi selama 2015, jadi perjanjiannya itu sejak Januari tanggal 1 dia menyetorkan 4,2 juta ya. Kemudian selama tahun 2015 dia menyetorkan kembali ke 300.000. Berarti saldo awalnya 4,2 ditambah dengan apa? Ditambah dengan 300.000 ini adalah setoran uang pensiun di tahun 2015 ya. Dan ternyata ada yang pensiun tuh. Nah, dari yang ada yang pensiun tersebut dia bayar uang pensiunnya sebesar 240.000. Dan kemudian aktual return-nya dari plan aset diinvestasikan ada 210.000. Nah, berapa plan aset akhirnya? Nah, ini gampang nih, tinggal 4,2 ditambah kontribusi, ditambah aktual return, dikurangi dengan benefit paid. Nah, itulah plan aset akhir ya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa juga disajikannya kita terbalik ya. Jadi yang di bawahnya itu adalah actual return. Nah, sekarang intinya adalah yang tadi cuma intermezzo doang ya. Intinya yang ini. Cuman kan harus dijelasin juga, ya udahlah. Tapi intinya adalah yang ini. Ketika berbicara tentang pension plan, maka intinya ada di sini. Apa itu? Ada di worksheet. Nah, worksheet ini apa saya jelasin ya. Kalian bikin di Excel. Segera bikin di Excel template-nya. Template-nya ada, saya hitungin. Items kolom pertama, interest kolom kedua, interest expense ya. Kemudian pension expense kolom ketiga, OCI kolom keempat, ya. Cash kolom kelima, asset liability, pension asset atau liability kolom keenam, DBO 7, plan aset 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kolom, segera dibuat. Nah, itu adalah pension worksheet. Di sini bagian jurnal. Di sini memory code itu bagian saldo, ya. Nah, sekarang nah ini trikinya. Kalau kalian bikin pakai Excel dan kalian tidak hati-hati dengan tanda positif atau negatif, hasil akhirnya akan salah. Nah, triknya di situ. Yang bikin puyeng dari accounting for pensions itu adalah bikin worksheet-nya di Excel pusing. Karena tandanya beda dikit aja. Kalian harus, aduh kok ini berbeda ya? Harus rujuk lagi ke slide-nya. Gitu. Oh, di slide-nya positif atau negatif ternyata. Oh, berarti kalian harus cari tuh kesalahannya di mana. Nah, itu kalau pakai Excel. Tapi kalau memakai apa namanya manual dengan bikin apa namanya di kertas dengan tangan kalian sendiri, ngitung pakai apa namanya kalkulator. Nah, sekarang saya jelasin per kolomnya. Interest expense tadi sudah saya jelaskan ya. Ini berkaitan dengan interest expense dan interest revenue. Kalau annual pension expense ini berkaitan dengan service cost. OCI ini berkaitan dengan remeasurement. Kalau nggak ada remeasurement, nggak ada OCI. Kemudian cash ini berkaitan dengan ya tadi contributions ya. Ketika kita menyetorkan, maka plan aset bertambah, cash berkurang. Gitu. Nah, asset liability ini nanti selisihnya ya.
Jadi interest ditambah annual, ditambah OC, ditambah cash, berapa sisanya gitu ya. Kalau sisanya, nah, itulah nanti yang akan menentukan posisi pensiun aset atau liability. Kalau ternyata sisanya di aset, maka kalau ternyata lebihnya di kredit, maka dia pensiun aset. Kalau dia terlalu lebihnya di debit, berarti dia pensiun liability ya. Nah, intinya jumlah kolom ini satu interest expense, pensiun, OC, cash plus aset liability, plus aset atau liability itu harus nol. Harus nol ya, harus nol. Nah, gitu ya. Nah, ya udah deh gitu deh. Contohnya adalah, nah di sini Kiesa memberikan 3 contoh. Contoh pertama yang simpel, contoh kedua yang relatively mikir atau moderate, dan contoh ketiga yang kompleks gitu ya. Selalu kayak gitu Kiesa. Contoh 1 simple, 2 moderate, 3 baru yang kompleks. Nah, kenapa saya panjang lebar menjelaskan di awal? Karena itu berkaitan dengan konsepnya yang ada di soal ini. Ini langsung kalian akan susah konsepnya, susah membayangkan gitu ya. Akuntansi itu harus bisa ngebayangin gitu ya maksudnya. Kalau realnya seperti apa? Nah, kalau kita udah tahu realnya, berarti kita tinggal menerapkan aja konsep ini ke real case seperti apa. Itu akan lebih mudah. And that's why saya memberikan case paper tadi sebagai trigger awal. Gitu ya. Nah, sehingga, nah ini adalah soalnya. Nah, kalau tadi case-nya relate dengan soal ini apa? Relate-nya adalah kalau di case tadi itu adalah bentuk umum permainan dana pensiun di Indonesia. Kalau ini adalah permainan di lebih kecilnya lagi, yaitu permainan di perusahaan. Perusahaan kita mencat seperti ini. Nah, ini adalah tugas accounting atau tugas akuntannya perusahaan. Gitu ya. Nah, ini tugas kita nih selaku akuntan. Bikin apa? Bikin gimana cara menyemplungin informasi ini semua ke dalam worksheet sehingga didapatkanlah jurnal akhirnya apa? Gitu ya. Nah, ini tugas kita. Sekarang saya akan bahas ya. Ini adalah contoh yang pertama 2015, kali contoh kedua 2016, contoh ketiga 2017. Contoh pertama simple, kedua moderate karena ada memasukkan past service cost, contoh kelima kompleks karena memasukkan remeasurement ya. Nah, sekarang di sini kita bahas. Contoh pertama, tanggal 1 Januari 2015, Zarle memiliki beberapa keterangan sebagai berikut terkait dengan pension plan-nya untuk tahun 2015. Nah, pertama, plan asetnya pada tanggal 1 Januari adalah 100.000. Nah, yang kedua DBO-nya 100.000. Nah, sekarang ini. Berarti ini tandanya, ini pertama kali si Zarle bikin pension plan. Pertama kali si Zarle ngitung pension obligation-nya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang, kalau di real case, yang pertama ditentukan itu adalah yang DBO-nya dulu. Siapa yang menentukan? Aktuaris. Kita meng-hire aktuaris, tolong hitung DBO-nya berapa. Dapatlah 100.000. Ketika dapat 100.000, maka kalau gitu yang harus kita setorkan ke dana pensiun berapa? 100.000 juga. Nah, seperti itu ya. Sekarang ini contoh Amerika. Itu contoh Amerika kayak gitu. Jadi simple sebetulnya utangnya berapa? Ya udah tabungannya juga 100.000 juga. Atau itu nanti akan terakumulasi nanti di nilai yang sama gitu. Nah, cara mudahnya seperti itu ya, cara mudahnya. Tapi kan kita harus pertimbangkan time value of money ya. Jadi intinya tetap kita hitung juga. Pada dasarnya, ya kalau DBO kan nilai saat ini 100.000. Nanti nilai di saat 30 tahun kemudian kan akan berubah. Berarti intinya ya kita plan asetnya juga diinvestasikan sebesar, disisihkan sebesar nilai saat ini dari DBO-nya ya. Nah, itu adalah logik yang bisa dipakai di Amerika. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia nggak kayak gitu, nggak ditentukan dulu DBO nggak mengikuti plan asetnya ya. Nah, jadi DBO-nya kita tentukan, plan asetnya ini udah ada setoran wajibnya di BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi case Indonesia agak sedikit berbeda. Oke, tapi yang akan keluar nanti di ujian ya case-nya Amerika ini ya, case seperti contoh soal ini, yang lebih simpel. Kalau saya yang buat ya mungkin saya sesuaikan dengan case Indonesia ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal ini. Pertama, annual service cost-nya adalah 9.000. Nah, yang menentukan sekarang peran aktuaris di mana Pak? Pertama menentukan DBO. Yang kedua menentukan service cost. Ini berarti given dari aktuaris 9.000. Discount rate yang menentukan kita sendiri. Nah, kemudian contributions, ya ini kita yang menentukan ya, kita yang mau nyetorin berapa. Ya. Tapi ya sebetulnya ya ini juga kalau di Amerika ini dia yang menentukan aktuaris juga. Jadi contributions-nya berapa? Ya lu minimal storage segini deh. Ya udah. Nah, itu kalau di Amerika. Tapi kalau di Indonesia ini udah undang-undang sebagai pemberi kerja menyetorkan berapa persen gitu
dari uang pensiun yang kita bayarkan ke si pegawai yang pensiun. Gampang lah. Gimana cara menuangkan ini semua ke dalam worksheet? Nah, ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 kolom. Nah, sekarang kita masukkan. Kita bikin yang saldo awalnya dulu. Nah, saldo awalnya berarti apa? Saldo awalnya itu adalah yang ini nih, plan aset dan DBO. Kalau gitu plan aset ditaruh di kredit, di debit, DBO ditaruh di kredit, minus ya. Nah, perhatikan, ketika kalian bikin ini nanti di Excel, maka ini tanda positif itu kalau di debit, tanda negatif kalau dia di kredit, gitu ya. Nah, nanti kalau bikin Excel kamu harus perhitungkan tanda-tanda ini ya. Berarti misalkan tentukannya gimana? Pertama tentukan dulu yang di debit yang mana. Berarti plan aset yang di debit ini 100.000. Ketik 100.000 di Excel. Nah, DBO-nya kan di kredit. Nah, berarti tinggal sama dengan minus si row yang 100.000 ini. Hasilnya adalah minus 100.000. Nah, gitu ya. Nah, kemudian service cost. Service cost apa nih? Service cost itu dia di pension expense. Berarti yang debitnya apa? Pension expense. Kreditnya apa? DBO. Berarti nanti kalau di Excel sama dengan minus row yang pension expense 9.000 ini. Nah, kemudian interest yang kedua adalah, nah ini interest expense. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari 10% dikali saldo awal. Ya. Saldo awal dari si DBO. Ya. Bukan 100 tambah 9, bukan. Tapi dari saldo awal. Oke? Jangan sampai lupa. Biasanya anak-anak itu selalu lupa. Jadi selalu ditambahin. 100 ditambah 9. Nah, ya. Salah. Yang benar adalah dari saldo awal. Kemudian, yang kedua, interest revenue. Dari mana? Dari 10% yield-nya. Ingat ya, berbeda ya. Diskon rate-nya di sini kebetulan sama. Tapi nanti bisa jadi berbeda. Bisa karena ya kita benchmark-nya pun berbeda. Kalau interest expense ke obligasi, kalau interest revenue ke bunga deposito. Gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi ini dikalikan dengan plan aset. Nah, kemudian kalau contributions, nah di sini, nah ingat nih, revenue, interest revenue, dia ditaruh di kredit. Kenapa? Karena kan saldo kredit revenue itu ya. Kalau itu positifnya apa? Debitnya di plan aset. Berarti kita tentukan dulu, oh interest revenue. Debitnya apa? Plan aset. Berarti plan aset sama dengan 10.000. Dan interest revenue tinggal kalau di Excel sama dengan minus dari si raw plan aset 10.000 ini. Sekarang yang kedua. Yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang kelima sekarang, contributions. Nah, kalau contributions, dia menambah plan aset. Berarti debitnya plan aset. Kita ketik dulu debitnya 8.000. Dan baru si cash-nya sama dengan minus dari 8.000. Gitu ya. Nah, dan kita benefit. Kalau benefit itu iuran pensiun, uang pensiun yang kita bayar ke pegawai yang pensiun. Nah, berarti dia akan mengurangi si DBO ya. Akan mengurangi si plan aset. Nah, kalau itu debitnya apa? Debitnya tentu DBO. DBO akan berkurang. Berarti kita ketik dulu sebelah sama dengan 7.000 di DBO. Nah, di plan aset sama dengan minus dari 7.000. Nah, gitu ya. Selalu seperti itu pokoknya skemanya ya. Tentukan debitnya dulu baru nanti kita kreditnya. Nah, sekarang kita barulah kita bangun jurnal akhirnya gimana. Nah, jurnal akhirnya kita tinggal jumlahkan ke bawah ini tambah ini. Kemudian ini ditambah ke bawah 9.000. 8.000 ditambah minus 8.000. Ini nggak ada 0. Nah, barulah sisanya kita tentukan apakah dia pensiun aset atau pensiun liability. Nah, sekarang di sini kita lihat. Di sini kan lebihnya adalah saldo debit ya. Pensiun expense-nya 9.000. Saldo kreditnya adalah cash ya. Nah, berarti agar balance gimana? Perlu ditambahkan 1.000. Berarti di kredit. Nah, ini nominasi berarti minus ya. Kalau dia minus, nominasinya berarti apa yang bertambah di kredit aset atau liability? Tentunya adalah liability. Nah, kalau berbeda, kalau ternyata pensiun expense-nya 8.000, berarti si cash-nya 9.000. Nah, berarti dia harus ditaruh 1.000 di debit. Nah, kalau 1.000 di debit berarti dia pensiun aset, gitu ya. Nah, kemudian saldonya gimana? Saldonya nih, saldo akhirnya gimana? Nah, ini kita harus bikin saldo akhir dari si DBO sama plan aset. Caranya gimana? Caranya tinggal kita masuk ke row, ke kolom yang DBO. Kita jumlahin dari 100 tambah 9 tambah 10 dikurang 7 ya. Minus 100 ditambah minus 9 ditambah minus 10 ditambah 7.000. Ini ya, sama dengan berapa? Minus 112.000. Nah, yang plan aset juga demikian, ditambahin sampai akhirnya dapat 111.000.
Nah, di sini berarti kelebihannya ada di mana nih? Di sini adalah kelebihannya adalah di DBO, gitu ya. Berarti ini ada kelebihan DBO. Dia DBO lebih besar daripada si plan aset. Berarti di sini saldonya saldo negatif. Nah, di sini di atasnya juga ditaruh di kredit. Nah, berarti ini harus sama nih. 1.000 di atasnya juga 1.000 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nanti ada OCI ya lain lagi ya, lain lagi hitungannya ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti kalau dia tidak ada OCI, harus sama nih antara atas sama yang bawah. Nah, sekarang ini kalau di tahun pertama ya, kalau di tahun pertama. Nanti kalau di tahun kedua kita lihat ada agak berbeda. Cuman untuk memastikan bahwa perhitungan kita benar, kita harus menghitung saldonya dulu. Nah, ini jurnalnya, pension expense, 9.000 pada cash pada pensiun liability. Nah, nanti ini 112, ini kredit, 111, ini plan aset, ada kelebihan, yaitu namanya kelebihan DBO ya, DBO-nya lebih 1.000. Ini adalah dicatat di mana? Ini nanti dicatat di neraca. Di bagian mana? Di bagian non-current liabilities. Oke? Nah, sekarang, kalau tadi kan udah contohnya sederhana, nah sekarang ada yang namanya past service cost. Nah, kalau past service cost itu karena dua hal. Pertama karena plan amendment, sama yang kedua karena curtailment. Kalau plan amendment berarti perubahan terhadap kontrak kita dan BPJS kalau di Indonesia ya. Nah, jadi karena adanya perubahan dari kapan kita mau menarik semua uang pensiunnya, kemudian ada beberapa perubahan terhadap klausul kontraknya, ya intinya adalah perubahan terhadap klausul kontrak antara kita dengan si dana pensiun, antara kita dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau curtailment berbeda lagi. Kalau curtailment itu kalau ada significant reduction, jadi ada pengurangan yang signifikan. Ingat ya kata-katanya, pengurangan, bukan penambahan berarti. Ya. In the number of employee covered by the plan. Pengurangan terhadap jumlah pegawai yang mampu di-cover oleh si pension plan tersebut. Artinya gimana? Ada pengurangan dari yang 1.000, tadi bisa 1.000 semuanya di-cover, menjadi hanya 200 saja. Nah, berarti itulah curtailment. Ya. Itulah curtailment. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang akibatnya apa? Akibatnya muncul pension expense tambahan. Nah, dengan adanya past service cost, maka kita harus melakukan restatement terhadap saldo awal. Dari apa? Dari DBO only, bukan current aset ya. Hanya DBO-nya saja yang di adjustment ya, yang kita lakukan adjusting ya. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Di tahun 2016 nih. Nah, dia ada past service cost sebesar 81.600. Nah, data 2016 adalah seperti ini. 89,5 service cost-nya. Past service cost yang menentukan si si ini aktuaris. Nah, annual service cost menentukan aktuaris juga. Nah, kemudian ada discount rate ya. Ini kita menentukan. Nah, funding contribution ya ini aktuaris juga yang menentukan ya. Kita cuma ngikut doang ya, disuruh bayar berapa ya udah bayar gitu. Tapi kalau di Indonesia ini nggak berlaku. Kalau di Indonesia udah ada undang-undangnya. Oke, jadi berbeda antara Indonesia sama Amerika ya. Kalau ini kasus Amerika. Nah, benefit paid to retirees, jadi ini adalah uang pensiun yang dibayarkan ke orang yang pensiun di perusahaan kita. Jumlahnya totalnya adalah 8.000. Jadi nanti ditolak ada 2 orang gitu ya, udah totalnya berapa gitu ya. Jadi nggak per orang. Nah, kemudian actual return-nya adalah 11.100. Nah, Pak, kalau yang tadi kok actual return-nya nggak diapa-apain? Betul, tidak diapa-apain. Kalau yang sekarang gimana? Yang sekarang juga tidak diapa-apain. Kok bisa, Pak? Bisa. Kenapa? Karena actual return-nya sama dengan interest revenue-nya. Ini kan interest revenue contohnya 10.000. Actual return-nya juga 10.000. Berarti tidak ada gain or loss ya. Tidak ada remeasurement, berarti tidak ada gain or loss dari aset, plan aset. Nah, kalau yang di sekarang kita lihat nih, kalau di sekarang 11.100 apakah ada? Nah, kita lihat. Berarti kita plotting dulu nih. Karena ada past service cost tahun 2016, berarti kita harus restatement dulu dari si Bentar ya, Filian sama siapa lagi? Kita harus restatement dari si bentar ya. Jadi kita harus melakukan restatement dari si saldo awalnya. Nah, saldo awal tahun 2015 kita masukin nih. minus 1.000, minus 112, sama 111.000. Nah, di sini barulah kita melakukan apa? Restatement, memasukkan si
past service cost. Kalau itu gimana? Tentukan debitnya dulu. Kalau di Excel selalu tentukan debitnya dulu yang mana, ya. Nah, pertama yang mana? Pertama yang ini, pension expense itu di debit 81.600. Berarti minusnya di mana? Minusnya di DBO. Kreditnya di DBO ya. DBO berarti bertambah kan? Ya, karena memang past service cost menambah DBO. Nah, sekarang udah tinggal jumlahin. Berarti saldo awal jadi minus 1.000, minus 163 sama 111 ya. Nah, barulah kita bermain di yang lainnya. Barulah kita masukkan service cost plus di pension expense, dan kreditnya di DBO. Interest expense, nah ini interest expense hati-hati, bukan dikali ke 112. Tetapi apa? 10% dikali ke setelah adanya penambahan past service cost, gitu ya. Setelah restatement itu berapa? 193.600. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang interest revenue gimana ya? Interest revenue karena masih sama, tidak berpengaruh, ya udah berarti 10% dikali yang 111.000 ya. Nah, ini jadi kalau gitu interest expense pada DBO, nah kemudian plan aset pada interest revenue. Interest revenue di kredit ya. Kemudian kalau contribution berarti debitnya plan aset, minusnya di cash. Benefits debitnya di nah ketika ada pembayaran uang pensiun kepada orang yang pensiun di perusahaan kita, barulah kita jurnal entry akhirnya kita tinggal jumlahin ya, kita tinggal jumlahin. 19 sama 11, 8.208. Gimana? Nah, ini kalian hitung 8,2 tambah 91 dikurang 20, hasilnya adalah berapa? Nah, hasilnya adalah ternyata kelebihan di debitnya ya. Maka agar bisa nol, maka ini harus minus tandanya ya. Berarti apa kalau minus atau balance? Ya, kalau ini berarti dia adalah liability, ya, pension liability, gitu ya. Oke, karena kelebihan debit berarti dia adalah debitnya apa? Debitnya kan expense semua, expense semua debitnya, sehingga pasti di sini adalah liability ya. Pasangannya selalu di liability. Nah, oke, sekarang kalau kita hitung nih saldo akhirnya berapa? Nah, saldo akhirnya kita hitung dari yang memory card ini. Gimana? Ya tinggal jumlahin. Dari mana Pak jumlahnya? Dari 103 ini. Ini 130.000. Nah, berarti berapa selisihnya? Kalau itu ya dia pensiun dia saya kalian harus balance dulu yang jurnal ini. Nah, ya, misalkan di sini minus 79, ya udah. Berarti yang karena di atas ada 1.000 gitu ya, ada saldo awalnya adalah minus 1.000, maka kalau ditambahin adalah minus 80. Maka harus sama antara selisih antara DBO dengan plan aset harus menghasilkan angka 80 minus 80.360 juga. Ya udah kita jumlahin, ternyata sama. Kalau sama berarti worksheet kalian sudah benar. Gitu ya. Oke, nah sekarang gimana lagi? Kita lanjut lagi. Jurnalnya gampang ya, jurnalnya kayak tadi aja, tinggal pindahin pension expense, interest expense, cash pada pension liability ya. Nah kemudian yang ini pension expense masuk ke mana? Operating expense atau other expense. Kemudian interest expense masuk ke financing cost. Pension liability, nah ini menambah ke soft key ya, pension liability ditambahin dengan saldo awalnya tadi 1.000 sama dengan 80.300 gitu ya. Sekarang yang terakhir adalah yang ini, remission.
Kalau remeasurement ini kan berkaitan adanya perubahan dari fair value dari aset dan perubahan karena adanya change in actuarial assumptions yang berkaitan dengan DBO-nya. Jadi hanya kedua tadi ya, ada perubahan fair value aset dan ada perubahan change in actuarial assumptions dari DBO-nya. Udah, gitu doang. Nah, sehingga menghasilkan aset gain or loss gitu ya. Kalau menghasilkan aset gain or loss, berarti gimana? Berarti di sini kita lihat nih adanya membandingkan actual return sama interest revenue. Nah, kalau actual return lebih besar berarti aset gain. Nah, kalau liability gimana? Kalau liability berarti membandingkan antara DBO setelah perubahan sama DBO sebelum perubahan gitu. Maksudnya apa, Pak? DBO setelah perubahan asumsi aktuaris dan DBO sebelum perubahan asumsi aktuaris gitu. Jadi before after gitu ya. Itu kita bandingkan. Nah, hasilnya adalah gain or loss ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Di tahun 2017 lanjutannya nih ya. Nah, di sini yang menentukan service cost adalah si aktuaris. Ini discount rate kita yang menentukan. Estimated income ini yield ya, rate of return yang bunga deposito ini kita menentukan juga 10%. Actual return ini adalah bagi hasil dari si BPJS Ketenagakerjaan kalau di Indonesia. Kalau di Amerika bagi hasil dari pension fund-nya yang ditunjuk di sana. Nah, kemudian funding contributions ini menentukan juga aktuaris dan kita cuma tinggal ikutin aja. Benefit paid, nah ini adalah pensiun yang kita bayarkan kepada pegawai yang pensiun di perusahaan kita tahun ini, tahun 2017. Change in actuarial assumptions, nah ini saya nggak mau berhenti biar kalian enak gitu ya, dan sehingga nempel nih ya. Change in actuarial assumptions itu adalah apa? Itu adalah ternyata ada berkaitan dengan nanti remeasurement ya. Nah, sekarang berarti tandanya dari remeasurement ada dua. Pertama, diketahui informasi mengenai actual return, dan yang kedua, kita diketahui informasi mengenai change in actuarial assumptions. Kalau actual return nanti dibandingkan dengan interest revenue, itu menghasilkan aset gain or loss. Kalau change in actuarial assumptions nanti dibandingkan 265 ini dengan saldo akhir DBO-nya. Naik atau turun? Nah, itu menghasilkan liability gain or loss ya. Nah, ini contohnya kalau itu ciri-ciri kalau soal ini mengandung adanya remeasurement ya. Jadi ada dua ya. Pertama ada actual return, yang kedua ada change in actuarial assumption. Kalau ada dua hal ini berarti ada remeasurement. Titik nggak ada. Nah, sekarang kita plotting. Saldo 2016 kita bawa nih, minus 80, minus 214, 134. Nah, kita masukin service cost, pension expense pada di debit, kreditnya DBO. Kemudian interest expense, nah ini 10% dikali saldo awal, karena nggak ada pas service cost berarti aman, gitu ya, tinggal kali aja saldo awal, 214. Interest revenue juga sama, 10% dikali 134. Ya. Nah, kalau gitu gimana jurnalnya? Kalau gitu plan aset pada min interest revenue di kredit. Ya. Nah, kemudian contribution, plan aset debit, cash di kredit, minus 24. Nah, benefit DBO di debit, kreditnya adalah plan aset. Nah, ini remeasurement-nya. Kok ada aset loss, Pak? Aset loss itu dari mana? Dari perbandingan minus 13.410 dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang ini, 12.000. Minus ini tandanya adalah negatif, bukan negatif ya, tapi tandanya dia diletakkan di kredit. Ya. Oke, saldo normalnya di mana? Ya normalnya memang bertambah di kredit. Sehingga apa? Sehingga ini sebetulnya saldo normal. Sehingga apa? 13.000 ini adalah interest revenue yang dia terima. Jadi apa? Dari mengalihkan 10% dikalikan plan aset. Nah, aktualnya berapa? Aktualnya 12.000. Nah, berarti aktualnya lebih kecil dong. Karena lebih kecil maka dia jadi loss, gitu ya, aset loss. Kalau loss berarti yang didebet apa? Yang didebet OCI, ya. OCI loss gitu ya, OCI loss. Kreditnya apa? Kreditnya plan aset. Nah, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita lihat kalau liability loss gimana, Pak? Kalau liability loss kita harus membandingkan yang 265 ini dibandingkan dengan apa? Saldo akhir dari si DBO. Saldo akhir per kapan? Per 2017. Berapa jumlahnya? Gimana caranya? Tinggal dijumlahin. 214 minus 214 ditambah minus 13 ditambah minus 21 ditambah 10,5, hasilnya berapa? Hasilnya ada di sini. Nah, ya. 214, 13, 21,46 dikurang 10,5, hasilnya adalah 238. Nah, baru bandingkan dengan 265-nya gitu ya. Ternyata dia nambah DBO-nya. Karena dia nambah, maka dikatakan liability loss. Kalau liability loss berarti dia ditaruh di debit OCI-nya.
ya. OC-nya di debit, kreditnya apa? Kreditnya adalah DBO bertambah. Nah, kalau gitu kita tinggal jumlahkan nih, jumlahkan aja ke bawah ya. Untuk menghitung jurnal akhirnya, jumlah dapat 8. Kemudian jumlah dari pension expense dapat 13. Jumlah dari cash dapat minus 24. Jumlah dari OC dapat 28. Nah, sisanya adalah di mana pension aset atau liability. Ternyata di sini kelebihan di debit ya, sehingga di sini kita nominasikan dalam bentuk minus 25.000. Dan ini artinya apa? Ini artinya adalah pension liability-nya bertambah sebesar 25.000 ya. Nah, sekarang berapa saldo dari si DBO dan pen asetnya? Ya udah, tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung aja. Gimana cara menghitungnya? Jumlahin nih. Dari mana jumlahnya? Dari atas sampai bawah. Hasilnya minus 265. Dan asetnya jumlahin, hasilnya 159. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah minus 100.000. Sama nggak dengan yang atas? Harus sama, 80. Saldo awalnya ditambah saldo yang yang kita catat tahun ini adalah minus 25. Nah, ini ternyata alhamdulillah sama. Ya. Nah, tinggal baru diturunin ke bawah adalah si OC-nya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah saldo total yang ada di kolom pension liability ini, saldo awal ditambah yang terjadi di tahun ini harus sama dengan yang selisih antara DBO dengan pen asetnya. Nah, itu cara cross check-nya. Kalau kalian ternyata ini berbeda, maka sudah berarti worksheet kalian ada yang salah. Ya. Nah, kalau yang OC ya tinggal turunin aja ya. Jurnalnya mana? Ya jurnalnya gampang, tinggal ini pension expense debit, interest expense debit, kemudian OC di debit, di kreditnya apa? Cash dan liability. Nah, ini ya. Nah, ini kalau jurnal lengkapnya, ya. Jadi kalau dari measurement juga dan ada kalau dari measurement maka jurnal lengkapnya seperti ini: pension expense, interest expense, OC. Nah, kesimpulannya ada 3 jurnal ini yang berkaitan dengan pension accounting, ya. Ini service cost sama pas service cost, interest expense sama revenue. Yang ini adalah remeasurement, ya. Sehingga seperti itu kurang lebih ya. Nah, gimana cara penyajiannya ya? Tinggal ini masuk ke operating expense, interest expense masuk ke financing cost, OC masuk di OC, pension liability masuk di neraca. Udah deh, beres. Yang mirip dengan pension plan ini adalah healthcare benefit ya, atau BPJS Kesehatan. Oke, beres sudah kuliah kita. Ada yang ingin tanyakan? Jadi kesimpulannya adalah, siapa ya saya nanya sekarang? Coba Sasa disimpulkan. Mangga Neng Sasa, kesimpulan kuliah kita hari ini gimana? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya pension plan ini tidak begitu susah. Karena kenapa? Kita udah dihitungin tuh pengukurannya, udah dapat tuh pension liability-nya, pension obligation-nya berapa. Nah, yang bikin tricky itu adalah ketika kalian harus menghitung menghitung menyusun worksheet-nya ya. Menyusun worksheet-nya itulah ketrikiannya ada di situ ya. Kenapa? Ya karena nanti jangan sampai kalian salah memasukkan tanda. Kalau tandanya positif itu jadi kuncinya adalah kalian selalu dimulai dari debit dulu. Debit berarti tentukan tuh debitnya mana dulu. Nah, itu baru diisi angkanya. Yang kreditnya tinggal masukkan di S-nya sama dengan minus yang positif tadi. Ya, seperti itu. Jadi silakan nanti kalian coba di PAKM ya, mengenai hal ini. Kalau di Excel itu harus teliti intinya, Mas. Harus teliti. Jadi kalau pengalaman saya udah bertahun-tahun ngajar pensiun accounting, dan ketika masuk ke Excel itu kadang sering bingung sendiri, aduh ini teh gimana gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sering latihan gitu ya, sering isi jadi terbiasa, jadi ketemu triknya lah. Berarti triknya ya tadi, isi yang debitnya, yang kreditnya tinggal sama dengan yang debit, sama dengan minus zero yang debit tadi ya. Dan seperti itu jadi triknya. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Mungkin Sasa dulu deh, kurang lebih kesimpulannya apa, Sa? Siapa, Pak? Kesimpulan dari kuliah, kesimpulan dari accounting for pension ini gimana?
Kalau Bapak nanya Mbak Sasa tadi, Sasanya sinyalnya lost, Pak. Dari tadi putus-putus, Pak. Iya. Oh gitu. Heeh. Oh ya itu deh. Ini siapa nih yang ngomong nih? Oh, saya nggak kelihatan sih. Bentar ya. Yaudah kamu aja. Dinda ya? Siapa sih? Cantika, Pak. Oh Cantika. Oke Cantika, coba di wrap up semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oh, iya. Jadi kalau kita sederhananya, kalau kita ikut yang namanya dana pensiun, kita bakal bayar yang namanya apa tadi itu? Service cost. Ini service cost. Terus nanti bakal muncul benefit, annual service cost-nya, discount rate, annual contribution, sama benefit yang kita bayar, termasuk actual return yang akan kita terima. Nah, selama masa kita bayar dana pensiun itu, biasanya akan ada perubahan-perubahan di DBO-nya, ya kan? Perubahan sama service cost sama net interest itu bakal dilaporin di net income, sama yang remeasurement dilaporkan di OCI. Perubahan-perubahan ini kalau ada terjadi sama akuntannya istilahnya apa ya tadi? Disesuaiin, dibikinin jurnal dulu. Jadi kalau ada perubahan gitu, apalagi yang di bagian pay service cost tadi itu rempong karena ada dua perubahan ya. Kalau dia signifikan sama perubahan klausul-klausulnya. Kalau dia ada perubahan secara signifikan di bagian cost-nya, itu ya dijelasin Pak Resi tadi lah, itu yang hitungannya panjang banget. Saya cuma nyatet tapi belum mendalami, kayaknya nanti dikerjain pas ngerjain soal aja. Jadi intinya hati-hati di worksheet. Intinya berarti di worksheet ya. Benar deh, nanti kalian coba di PAKM bikin worksheetnya, latihan bikin worksheet di Excel, gitu ya, di Excel. Karena itu very tricky gitu. Mudah sebetulnya jadi mungkin untuk pertama kali mungkin ya, kalau mau gampangnya sih ya mungkin di ini dulu ya, di manual dulu ya, di kertas, digambar ini ya. Kemudian itu pakai kalkulator gitu ya. Nanti kan tinggal kita tandain pakai tangan kan, oh ini dalam kurung, kemudian di debitnya berarti nggak usah dalam kurung, yang di debit dibiarin, kemudian yang di kredit dalam kurung. Nah, ketika kalian bermain di Excel, nanti kalian akan merasakan sensasi yang berbeda. Sensasi yang berbedanya gimana? Sensasi yang berbeda karena di situ harus memasukkan tandanya either dia negatif atau positif. Kalau positif tidak perlu dimasukkan ya. Nah, di sinilah letak ketrikiannya. Kalau kalian kan ketika ngitung misalnya service cost, oh dia service cost berarti DBO bertambah Pak, gitu ya. Nah biasanya kan DBO dulu tuh yang kalian ketik tuh angkanya 100.000 gitu ya. Itu salah dan kayak gitu. Karena kalau di Excel nanti kalian akan bingung kalau kalian misinya di DBO-nya dulu, gitu ya. Yang kalian isi pertama kali itu adalah di debitnya dulu, gitu ya. Jadi kan DBO bertambah kalau adanya personal result, betul DBO bertambah. Tapi DBO bertambah itu kredit kan? Debitnya apa? Nah, debitnya adalah pension expense. Nah, tentukan lu debitnya. Oke, berarti pension expense di debit bertambah, baru kalian ketik angkanya sama dengan 100.000, gitu ya. Nah, baru nanti ketika pindah ke si DBO-nya tinggal masuk aja sama dengan minus dari si row yang tadi, gitu ya. Ditaruh di row yang tadi. Nah, itu akan membantu banget. And this is a little bit very technical, but you have to do it by your own hand, ya, by your own hand. Kalau kamu nggak melakukan dengan tangan kamu, nanti ketika ujian kamu kebingungan, gitu ya. Nah, kondisinya memang ini simple, nggak susah di pension expense pension plan ini nggak susah, nggak sulit kalian investment, dan nggak sesulit juga mengenai equity, itu nggak sesulit itu. Kalau ini logiknya gitu-gitu aja gitu, jadi hanya tergantung ke worksheet aja gitu ya. Jadi kuncinya dari worksheet ya. Kunci worksheet itu kalian harus bisa mahir bermain Excel ya. Oke, jadi kesimpulannya saya wrap up. Ini sudah 3 menit lewat, jadi saya wrap aja dalam 2 menit ya. Kesimpulannya adalah dari accounting on for pensions ini
Yang dipakai di slide ini adalah caranya Amerika, gitu ya, konsepnya Amerika. Kalau konsep di Indonesia ini masih berbeda, gitu ya, sedikit berbeda, karena kita menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, yang mana kita sudah punya platform, punya rumus tersendiri untuk menghitung berapa contributions yang harus kita bayar ke si BPJS. Gitu ya. Let's say, oke lah kita kesampingkan dulu Indonesia, kita pakai Amerika. Nah, kalau Amerika berarti di aktuaris itu sangat berperan karena dia adalah yang menentukan DBO-nya berapa. Kemudian aktuaris lah juga yang menentukan berapa service cost-nya, ya. Jadi yang pertama kali ditentukan adalah DBO, Defined Benefit Obligations, berapa utang pensiunnya. Nah, utang pensiun ini kemudian terjadi perubahan tiap tahun. Perubahan kalau dia naik, nah, kalau perubahannya itu naik, gitu ya, maka menimbulkan current service cost, ya. Current service cost ini nanti akan menambah si DBO. Tapi pada saat ini kita catatkan dengan apa? Pasangannya adalah pension expense, gitu ya, pension expense. Kemudian di kreditnya adalah DBO. Jadi pension expense pada DBO itu sebesar misalkan 100.000. Nah, kalau ada past service cost, nah past service cost ini karena dua sebabnya. Yang pertama adalah karena amendment atau amandemen, ya, atau perubahan kontrak. Yang kedua itu karena curtailment. Kalau curtailment itu jadi dia berkurang jumlah pegawai yang di-covernya. Hanya dua ini past service cost. Dampaknya apa? Dampaknya terhadap worksheet adalah kalian harus menyesuaikan di saldo awal dari DBO-nya. Itu aja sih. Saldo awal dari DBO kalian restatement. Ya, nah, seperti itu. Cuman pasangannya gimana? Pasangannya ya tentu pension expense. Berarti di worksheet-nya tentu pension expense, misalkan ada 81.000 tadi, pada apa? Pada DBO di kreditnya berarti tandanya harus minus ya, berarti minus 81.000. Nah, di situ baru nanti ketahuan tuh saldo akhir dari DBO-nya, saldo awal setelah adjustment ya, setelah ditambahin past service cost itu berapa. Dampaknya gimana? Dampaknya untuk menghitung interest expense. Nah, itu doang sih. Jadi alurnya kalau ada past service cost, merestate DBO dan dampaknya terhadap si interest expense. That's it ya. That's it. Gampang sekali ya. Oke, saya tutup aja. Jadi memang di situ doang kerumitannya ketika ada past service cost merestate dari saldo awal dari DBO. Kemudian ketika ada remeasurement kalian harus menghitung asset gain, up loss dan liability gain or loss gitu ya. Nah, itu doang. Permainannya hanya di 3 itu aja ya. Past service cost, remeasurement udah. Past service cost, kemudian harus adjustment dari saldo awal. Yang kedua, asset gain or loss, itu ngitungin actual return versus interest revenue. Yang ketiga adalah liability gain or loss. Kalian membandingkan antara saldo setelah saldo akhir setelah perubahan aktuaris dibandingkan dengan ya saldo yang terjadi gitu ya, yang terjadi selama ini. Itu menghasilkan liability gain or loss. Cuman 3 itu aja inti dari worksheet. Permainannya cuma di 3 itu aja. Ya. Ingat baik-baik ya tadi ya. Nah, silakan nanti dieksplor dilanjut latihan soalnya di PAKM ya. Kalau gitu, thank you very much for your kind attention. Until we meet again in the next session with me. This is me, Resi Alias signing off. Until we meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Bang.